Yahudi. Putus-putus dia. Pak, kebetulan suaranya putus-putus, Pak. Iya, aku tahu dia mau ke hadis. Saya tahu itu. Tahu Bang. Tahu saya itu. Ya, sama kayak yang ada di kitabmu juga kan, bahwasanya orang fasik itu dipakai tebusan untuk orang. Itu bukan kitabnya. Silakan Guru dah. Yahudi. Amsal 21:18. Lanjut. Matangkan lagi. Mau masuk Guru dah. Aku mau masuk kamar Guru dah. Lanjut yang lain. Lanjut. Ya, artinya kan itu kan gimana ya mengatakannya? Kalau orang-orang Nasrani dan Yahudi bisa menjadi penebus dosa, kenapa Anda merasa aneh ketika Yesus menjadi penebus dosa bagi manusia gitu loh? Sedangkan Yesus itu kan memang manusia. Aneh lah, aneh dong, aneh. Aneh di mana? Coba. Aneh. Anehnya di mana? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada para nabi, itu memang spesial untuk neraka. Sedangkan umat Islam, dengar dulu. Berarti mereka ini memang sudah tempatnya neraka. Memang orang neraka. Nah, berbeda dengan Kristen. Yesus itu orang benar. Yesus itu orang yang dikasihi Tuhan. Kok orang yang dikasihi Tuhan dijadikan sebagai tebusan, sebagai penebus? Yang menjadi kemudian yang ada di dalam hadis itu adalah orang-orang datang kepada Allah. Orang ini Islam. Mereka adalah orang-orang beruntung. Qad aflahal mu'minun. Orang Islam itu orang beruntung. Tapi dia datang dengan membawa dosa. Dosanya diampuni oleh Allah. Setelah dosanya diampuni oleh Allah, dosanya diberikan kepada yang memang spesial untuk neraka, Yahudi dan Kristen. Gitu. Nah, sedangkan Yesus, dengar dulu. Sedangkan Yesus itu adalah orang benar. Sedangkan Yesus adalah orang benar. Coba Anda lihat di dalam Amsal 21 nomor 18. Coba. Masuk enggak di otak Anda itu? Masuk enggak di otak Anda? Orang benar itu diselamatkan. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Kenapa orang benar ini mesti ditebus? Kalau memang dia punya dosa, kenapa harus ditebus? Kalau memang dia punya dosa, kalau memang dia tidak punya dosa, karena mereka ini punya dosa, makanya mereka kemudian ditebus. Karena mereka adalah orang benar, makanya ditebus. Meskipun dia punya salah, tapi dia orang benar. Coba Anda baca di Mazmur 66 nomor 12. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga kami bebas. Tuh. Jadi orang itu kemudian sudah dinisbahkan bahwa neraka itu ditempatkan untuk orang yang berdosa. Yahudi dan juga Nasrani adalah pendosa. Bukan semuanya, tapi karena mereka masih ada juga orang yang beriman. Yang dimaksud di sini adalah orang Yahudi dan Nasrani, ahli kitab yang memang masuk ke neraka. Nah, sedangkan umat Islam itu satu paket dengan manusia yang beruntung. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Jadi ketika mereka masuk dalam kehidupan berikutnya setelah di dunia ini, mereka datang membawa dosa, kemudian Allah hapuskan dosa-dosanya. Coba Anda baca dalilnya tuh. Allah hapuskan dosa-dosanya seluruhnya. Lalu kemudian dosa yang ada tadinya sudah dihapuskan, diberikan kepada orang fasik. Begitu maksudnya. Sedangkan Kristen pulanya berbeda. Di Kristen. Jadi ini konsep keselamatan di dalam Islam sendiri gimana sih, Juma? Itu kan ada penebusan dosa dari Yahudi dan Nasrani, itu yang pertama. Tidak ada penebusan dosa. Tidak ada penebusan dosa. Hei, oke, tidak ada penebusan dosa. Silakan Anda baca. Silakan. Berarti Anda nggak percaya ya? Nggak percaya bahwa hadis itu? Saya percaya. Saya bukan Kristen. Beda dengan Kristen. Kristen itu suka pelintir. Ini hadis Anda loh, bukan kitab loh. Hadis Anda.
Sohi. Ini Juma ini kok nggak percaya hadis ya? Ini gimana sih? Hadis ya. Al-Quran sudah menerangkan kada aflahal mu'minun. Berarti hadis itu nggak benar. Gimana sih Juma? Bahlul, dengarkan Hadismu Bahlul. itu loh, hadismu. Bahlul, dengar Bahlul. Dengar. Kan? Bahkan Ini dengarkan dikasih tahu Bahlul. hadisnya dibilang orang Bahlul. Udah Gimana Bahlul. nih? Bahlul, dengarkan. Al-Quran kamu turun. Kamu ke gereja seperti biasa. Kamu turun di bawah. Jangan kau di sini. Kau bahlul, pemakan babi, terlalu banyak makan babi, otakmu enggak jalan. Sudah dikatakan kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin. Mana hadismu? Kan saya sudah terangkan tadi. Hadisnya mengatakan bahwasanya ketika orang-orang Islam datang dengan membawa dosa sebesar gunung, lalu diampuni oleh Allah. Diampuni dulu, Bahlul. Apa sih orang ini? Jadi diibaratkan kamu itu ada penyakit panu di badanmu. Penyakit panunya itu dihilangkan, dicabut dari tubuhmu, dari kulitmu. Dah selesai perkara. Nah, penyakit bakteri panu itu diberikan kepada kambing. Seperti itu maksudnya. Karena kenapa? Kambing itu memang tempatnya penyakit kulit. Penyakit kulit pula dikatakan pula bahwasanya kamu itu kan dosamu ditebus. Bukan begitu, Bahlul. Makanya aku katakan Bahlul. Udah bodoh, tawa lagi. Anda ingin membandingkan bukan dengan pola di Islam. Nah, di Islam orang-orang kafir, ayatnya saya sudah bacakan, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Nah, sekarang Anda mengatakan dia masuk neraka itu karena jadi penebus atau tidak? Ya tidak, mereka memang sudah di neraka. Dosa-dosa umat Islam yang sudah diampuni tadi itu dibebankan kepada penghuni neraka. Bodoh, Bahlul. Itulah orang kalau makan babi terlalu banyak, teman-teman, otak nggak berfungsi. Silakan dilanjut yang lain. Ya, ini ada Bang Suara Gereja Bawah Tanah, Bang Suara Gereja. Jangan, Pi, dia pendeta. Oh ya, Pak Suara Gereja, buka mic-nya, Pak. Pak Suara Pendeta, Pak Suara Gereja. Pendeta Hilang beliau dia. ini. Iya, Ya, pendeta Gereja Bawah Tanah katanya Bang Suma. Oh, janganlah berharap kalau lihat Bang Suma ada pendeta mau angkat suara. Hanya jemaat-jemaat seperti si Kibinirin tadi itu yang ngeyel. Kalau pendeta itu sadar, wah bahaya ini. Bang Suma lebih paham Bible daripada kita. Kalau yang tadi si Kibinirin itu kan jemaat biasa itu. Hei, Yang- jangan nangis kau Jumat, Zulkifli. Nah, apalagi ditangkap. apalagi yang kayak begini, apalagi yang kayak begini. Udah kalah sama kebenaran bilangnya Bahlul ya. Ya iyalah. Orang-orang Kristen itu Kalian kan memang ngapain sudah bahas Alkitab? orang Kristen itu kan memang satu paket Kristen, dengan orang neraka. Orang Aliran Kristen, sesat kalian, bukan orang. orang Kristen itu kan satu paket dengan neraka. Matius 23 nomor 15 jelas itu kan ya. Kemudian Matius 23 nomor 32, 33, 34, 35, 36. Kemudian Matius 7, 22, 23. Kristen itu satu paket dengan neraka. Nah, ketika kemudian kalian menganggap diri kalian penebus, enggak ada. Kalian itu memang sudah di neraka. Umat Islam ini yang diampuni dosa-dosanya. Itulah indahnya di Islam. Dosa-dosanya diberikan kepada penghuni neraka. Jadi harus didudukkan dulu. Kristen laknatullah itu penghuni neraka. Assalamualaikum.
Itu penghuni neraka tuh orang Kristen. Sedangkan umat Islam itu adalah penghuni surga. Ketika di antara umat Islam ini ada yang datang nanti di akhirat membawa dosa karena mereka adalah penghuni surga, maka dosa-dosanya dilimpahkan kepada penghuni neraka. Karena dosa tempatnya di neraka, maka dosa itu diberikan kepada penghuninya. Gitu aja kok repot, bahlul. Jadi sederhananya begitu. Islam tempatnya surga, Kristen tempatnya neraka. Nah, di antara umat Islam ada yang bawa dosa. Karena mereka adalah penghuni surga, maka dosanya itu dilimpahkan kepada penghuni neraka yang memang sudah tempatnya di neraka. Gitu. Itu coba-coba. Di mana Kristen masuk surga? Dalilnya ada nggak? Nggak ada. Ada nggak dalilnya Kristen masuk surga? Ada nggak? Nggak ada. Justru dalilnya Kristen masuk neraka lengkap di dalam Bible. Kalau umat Islam jelas. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Itu jelas itu. Jelas dalilnya Islam surga, jelas. Kristen neraka. Gitu. Nggak ada kerjaan. Bahas-bahas Alkitab. Maksud lo? Kamu terganggu? Terganggu melakukan kristenisasi ada kami yang apologet Islam ini, ya. Terus kau katakan surat kabar itu dengan sebutan Alkitab, nggak malu kau? Surat kabar entah dari mana-mana datangnya. Yesus tidak mengenal surat kabar itu. Kau sebut pula Alkitab, biar bisa dipakai nipu. Jadi bilang Waduh, digedein. aduh, kena lagi Gurunda. Semuanya jangan digedein. Jangan dibesarin host. Alfi aja digedein. Jadi nggak ke apa-apa. stop hostnya. Kalau bahaya. Padahal Bukan nggak ada saya, hujatan. Bunda Rahma, kok host terus disalahin. Bunda Rahma aja. Bukan saya. Bentar, Oh, Bunda siapa Rahma yang bukan besarin? saya. Alfi aja, Oh, Alfi oke, aja oke, ntar oke. digedein nggak apa-apa. Bentar lagi datang kok lagi Bang Zuma. Tunggu ya teman-teman ya. Jadi Oh, untuk moderator ya? teman-teman- Mati saya dibesarin host, dendam host. Jadi Mati bahaya sekali kita ya ini. teman-teman. di Aku jadi Komar Besar tumbal, itu. nggak apa-apa lah. Hanya Allah yang maha tahu. Nih Bang Zuma datang lagi. Ahlan Bang Zuma. Ya, alhamdulillah. Ya Allah. Jadi kesimpulannya Islam itu paketnya surga, Kristen itu paketnya neraka, baik menurut Al-Quran maupun menurut Bible. Itu nggak bisa dibantah itu. Kristen itu tempatnya neraka menurut Bible. Islam tempatnya surga menurut Bible juga. Al-Quran, Islam tempatnya surga. Kristen, Al-Quran tempatnya neraka juga. Jadi Al-Quran menjelaskan Kristen itu penghuni neraka. Bible menjelaskan Kristen penghuni neraka. Islam, Al-Quran menjelaskan penghuni surga. Islam, Bible menjelaskan penghuni surga. Jadi dua kitab Kristen dan kitabnya umat Islam yaitu Bible dan Al-Quran menjelaskan dengan sangat jelas bahwa umat Islam itu tempatnya surga. Begitu juga sebaliknya, dua kitab Al-Quran dan Bible menjelaskan orang-orang Kristen itu tempatnya neraka. Bantah saya, hadirkan pendeta yang punya data. Kita bahas ini, kita buktikan. Al-Quran sudah pasti Kristen neraka. Bible sudah pasti Kristen juga neraka. Saya bisa pastikan itu. Ya, Pak Pendeta, silakan dibuka mute-nya Pak Pendeta. Tadi Oh, Pak Pendeta itu pasti susah untuk ngomong kalau ada Bang Suma. Ini ada Bang Tadi Naruto keluar. Star. Selamat malam Bang Naruto. Pendeta mending jualan cendol, apalagi mau dibandingkan diskusi dengan Bang Suma. Bang Naruto, selamat malam. Wah, merah jaringan beliau. Mending tadi dia keluar-keluar. diusir sama mertua gitu. Kodong jadi cendol, Kiko menjual cendol. Iya, dia lebih pilih diusir mertua daripada mau diskusi dengan Bang Suma. Kalau pendeta, pendeta tahu diri, sadar diri. Halo. Kalau Bang Suma itu lebih paham Bible daripada mereka gitu. Dikit sebelum Tapi ini Pak beda ini Pendetanya. Gurunda. Paham kini ya. Coba silakan Pak Pendeta. Paling nipu. Dikit nih informasi kepada Iwan Villa yang di bawah. Kan ini penontonnya udah ada 3 ribuan.
Alfi hanya ingin menghimbau bahwa mohon kita kejar dulu 600.000 like Komal, serta di tombol share itu ada tombol posting ulang teman-teman. Kita jaga forum diskusi kita ini agar tetap aman, tidak rungkat ya teman-teman ya, hingga fajar nanti. Itu aja informasi dari Alfi. Silakan Pak Suara Gereja Bawah Tanah. Ada yang mau ditanggapi? Oke, sampai di mana tadi ya? Kristen masuk Kristen neraka. penghuni neraka. Itu dalilnya. Kristen apa penghuni surga? Penghuni neraka. Kasihan. Ya Udah Allah. dua ya. Udah dua ya teman-teman ya. Baru juga ngomong. Ayo tap-tap. Teman-teman Gaspol di bawah dulu tap-tap tap-tapnya. ayo. Aduh. Tap-tap layar ayo. Masya Allah teman-teman. Sampai Iya, 2M. ini Ayo kita. penonton Komal sama jumlah like di Komalnya nggak seimbang teman-teman. Ntar Komalnya kedetek beli viewers ntar. Tap-tap layar saudaraku ya. Narasumber Muslim kita di atas juga di follow bagi teman yang belum nge-follow. Kalau masih ada tanda tambah di samping nickname atau username narasumber Muslim kita, boleh tuh teman-teman klik dulu tanda tambahnya gitu. Nggak pengaruh, digedein dikecilin itu nggak pengaruh, tetap kena. Iya ya. Welcome back abangku. Masya Allah, luar biasa perjuangannya ya malam ini. Lebih hebat saya daripada Tuhannya Kristen ya kan ya. Udah 3 kali bangkit Betul, Tuhannya betul. mereka cuma sekali itu. Tuhannya Kristen ngintip Yesus mati dulu, terangkat ke langit dulu baru dia keluar dari kubur. Kasih ke itu tepuk tangan, kasih ke itu menyanyi apa? Tepuk tangan, ketawa-ketawa Ya, biar Pak Pendeta, silakan Pak nggak Pendeta. terdeteksi. Tadi narasinya Kristen penghuni neraka. Silakan Pak Pendeta dibantah. Teman yang awalnya dengan saya itu tadi sudah di mana kak? Enggak, beliau tidak akan mau sama aku, takut. takut jemaatnya pada kabur, woi. Oke, 15 menit ya saya. Gimana? Karena saya ada urusan sedikit. Nah, tengoklah kan. Oh, udah mencret duluan. Bahkan untuk sekedar Jadi, mendengarkan siapa suara saya itu pura-pura nggak dengar. Siapa yang arah ke sini? Kristen penghuni neraka udah titik menurut Bible. Jadi kalau Muslim penghuni neraka gimana? Nggak ada dalilnya. Coba tunjukkan dalilnya di Bible kalau ada. Apa bukti? Tidak. Sekarang saya lihat karena ini yang kita jangan lihat, Muslim atau agamanya, kita lihat pribadi seseorang. Kamu tahu saudara, Bang kamu Suma, tahu dengan dengar dulu, siapa? Bang Suma. Kamu tahu dengan Jujur siapa ya, diskusi jujur. sekarang Orang ini? jujur itu disayang oleh Tuhan, Bang Suma. Orang jujur disayang oleh Tuhan. Nah, sekarang saya tanya Bang Juma. Ya, Bang Juma klaim bahwa Muslim itu penghuni surga, ya? Yes. Kristen neraka. betul itu. Fakta Ya, itu. sekarang jangan jauh-jauh. Sekarang saya tanya Bang Suma, jujur. Bang Suma yakin bahwa di dalam diri Bang Suma orang berdosa atau bukan? Tidak. Kenapa? Jujur kamu bukan orang berdosa atau gimana itu? Jujur gimana? Maksudnya apa ini? Ya, kamu jujur bahwa kamu orang manusia pendosa atau tidak? Saya sama seperti Yesus, persis. Yesus Apa ketika itu? bersalah, dia Tunggu dulu, Bang Suma. Jangan kayak Yesus. Saya Oh, tanya iya dong. pribadi dulu. Jangan kayak Tuhan Yesus. Iya. Kamu Saya jawab dulu. manusia. Jujur Saya disayang oleh Tuhan. Oh, orang koslet juga ini mulutnya. Itu rahang ada nggak setelannya itu supaya dia bisa diam kalau setelah ngomong? Jawab dulu, Bang Suma. Ada nggak setelan di rahang Anda itu? Saya adalah umat Islam yang diajarkan beramal soleh, yang diajarkan beriman kepada Allah. Apa kemudian rahasia di balik pernyataan saya itu? Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Jadi umat Islam itu nanti di hari penghisaban, ketika kita dihisab nanti, ya, ketika kita kemudian
diberikan semua perbuatan dosa dan perbuatan baik kita di atas muka bumi ini, umat Islam akan dihapuskan dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Zalikal fauzul azim, itulah kemenangan yang agung. Jadi saya percaya diri saya sebagai seorang muslim, beriman kepada Allah, beramal saleh. Ketika saya membawa dosa, dosa saya dihapuskan oleh Allah. Kemana perginya? Surga. Jelas itu. Nah sekarang Kristen mana jaminannya masuk surga? Ada nggak dalilnya? Lawang dikenali sama Yesus aja kagak. Gimana mau masuk surga? Malah dijamin neraka Kristen itu. Mau dalil? Matius 7, 22, nomor 23. Yang memanggil Yesus Tuhan adalah Kristen. Yang bernubuat adalah Kristen. Mengusir setan pakai nama Yesus Kristen. Bermujizat pakai nama Yesus Kristen. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana pembuat kejahatan? Diam dulu. Kemana pembuat kejahatan itu pergi? Neraka. Di mana tertulis? Matius 13 nomor 50. Jadi kesimpulannya, menurut Bible, Kristen itu adalah penghuni neraka. Dah selesai. Silakan Anda berkelit, lilit lidahnya, silakan. Bang Cuma belum jujur tadi jawab saya. Bang Cuma yakin sekali bahwa tidak punya kesalahan, tidak berdosa. Saya manusia yang biasa melakukan dosa, tapi saya beriman dan saya beramal soleh. Dan Al-Quran saya mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah. Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Pola Islam adalah kitab sucinya. Anda sudah mendengarkan kitab sucinya, itu yang Anda harus dengarkan. Jangan Anda hidup di awan-awan, jangan hidup di angan-angan, gitu loh. Nah sekarang pertanyaan saya, ada nggak jaminan keselamatan untuk Kristen? Ada nggak? Mana dalilnya? Nggak ada, Bang. Sampai bulu ketek Anda berubah menjadi kuning, tidak akan Anda pernah temukan dalil keselamatan untuk Kristen. Bang Cuma ini gimana ya, tidak kasih kesempatan? Pertanyaan Anda saya sudah jawab loh. Mana jawaban dari pertanyaan saya? Anda sudah bertanya dan berulang, dan saya sudah menjawab dan berulang. Sekarang giliran saya. Mana jawaban Anda? Apakah ada jaminan Yesus untuk Kristen? Sampai bulu ketek Anda berubah menjadi sabuk kelapa, Anda tidak akan pernah bisa menemukan jawaban itu. Selain Kristen adalah pewaris neraka. Itu. Jangan pura-pura bertanya lagi. Jawab aja. Bang Cuma dengar dulu. Nah, jangan pura-pura bertanya lagi untuk menutupi itu. Ayo, bertanya lagi. Pada sudah 2 kali ku jawab. Menunjukkan bahwa keislamanmu itu benar-benar benar di hadapan Tuhan. Saya memastikan banyak muslim yang murtad. Kau dengar itu? Dalilnya saya sudah bacakan. Dalil Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Pola keislaman itu berlandaskan dalil. Nah sekarang saya bertanya, ada tidak jaminan surga untuk orang Kristen? Apa jawabanmu? Silakan. Sekarang saya tanya, Bang Cuma saja masih bingung. Kan bertanya lagi. Inilah pendeta. Kenapa jemaatmu itu banyak menjadi mualaf? Karena statusmu hanya pendeta, tapi harusnya cocoknya itu pendesta. Karena kau tidak bisa memberikan jawaban apa-apa. Di depan jemaatmu 3,5 3.500. Kamu tidak bisa memberikan mana jaminan keselamatan untuk Kristen mana? Ada bisa aku kasih jawaban? Ada. Paling bertanya 1, 2, 3 silakan. Bertanya. Itu yang saya tanya, Bang Cuma. Nah itu bertanya. Tidak bisa kan? Kamu belum jawab. Saya sudah jujur. Hei, saya sudah jujur wahai manusia picik, manusia cerdik seperti ular. Saya manusia yang ada dosa, tapi karena saya Islam, karena saya Muslim, beriman kepada Allah dan beramal soleh, dosa-dosa saya dihapuskan oleh Allah. At-Taghabun ayat 9. Selesai perkara, bukan? Nah sekarang saya balik nanya, ada tidak jaminan keselamatan dari Yesus kepada penyembah Yesus? Mana dalilnya? Ada? Sampai bulu ketek Anda berubah menjadi sapu hijau tidak akan pernah Anda bisa temukan.
Nah, silakan Anda jawab. 1, 2, 3. Paling suaranya bertanya. saja yang keras-keras ya, suaranya yang besar dibesar-besarkan, tapi otaknya kosong, itu nanti orang. Mana jawaban? Mana jawaban Anda? Mana-mana lu mah. Mana jawaban Anda? Jadi karena narasi yang Bang Cuma ini, karena itu 1, hanya 2, 3. Pasti kau bertanya. lahiriah semata-mata ya. Jadi pemahaman yang Jawaban Anda mana, wahai pengumpul perpuluhan nipu jemaat? Mana jawaban Anda? itu salah, karena saya tidak berhubungan dengan itu ya. Itu mungkin keliru. Kau bertanya Jawabanmu, wahai manusia munafik, mana jawabanmu? Jadi Apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Di depan gereja, kita akan diselamatkan hanya dalam nama Yesus. Kita akan diselamatkan. Giliran di hadapan umat Islam ditanya, mana jaminan Yesus kepada Kristen? Bingung, gak tahu mau jawab apa. Bingung. itu Bingung dia, kawan-kawan, bingung dia. Ha? Bingung. Coba apa jawabanmu? Karena memang kekristenan bukan hanya keselamatan, bukan hasil perbuatan. Ingat itu. Ya, bingung. Yesus mengatakan diam. Yohanes 5 nomor 29. Manusia nanti kelak akan dibangkitkan berdasarkan atas perbuatannya, dia akan diselamatkan. Yang baik, yang beramal saleh dibangkitkan masuk ke surga. Yang buruk, yang jahat dibangkitkan untuk ke neraka. Itu kata Yesus. Datang kamu mengatakan manusia tidak diselamatkan karena perbuatan. Tapi kenapa? Karena nipu jemaat, perpuluhan, biar gendut gitu. Hah? Inilah kau. Sekolah-sekolah tinggi-tinggi, tujuannya untuk apa? Untuk nipu jemaat. Ditanya, mana jaminan keselamatan di Kristen? Apa yang Anda jawab? Apa jawaban Anda? Di Kristen diselamatkan bukan karena perbuatan. Ya sudah, karena apa? Karena darah Yesus. Dasar koplak, penipu. Mana? Jangan orang itu tidak boleh, itu dosa yang tidak bisa. Ya itu fakta. Tidak boleh itu. Sekarang pertanyaan saya, Bu, pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Mana jaminan keselamatan untuk Kristen? Sangatlah benar. Karena kalau Saya diam. Coba teman-teman 4.000 orang dengarkan apa jawaban dia. Mana jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen? Saya diam. Silakan. Oke. Waktumu 6 hari 6 malam. 6 hari 6 malam kau jawab. Silakan. Silakan. Akan runtuhkan kamu itu, otakmu itu. Silakan. 6 hari 6 malam kau jawab. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Host diam. Biarkan dia jawab. Makanya inilah dahsyatnya iman Kristen saya. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain di dalam nama Yesus. Sebab di luar Yesus itu binasa, itu tidak mendapat keselamatan. Itu iman kepercayaan saya itu. Itu kepercayaanmu. Hei. Yang saya tanya bukan imanmu. Yang saya tanya bukan imanmu. Yang saya tanya jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen. Itu yang saya tanya. Bukan saya tanya imanmu. Imanmu itu jelas. Tai kambing pun kau anggap kue agar-agar. Itu imanmu. Yang saya tanya, jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen itu mana? Tunjukkan, silakan. 6 hari 6 malam kau jawab, silakan. Sampai gigimu itu geriting, jawab. 6 hari 6 malam, mana jaminannya dari Yesus? Saya diselamatkan oleh karena anugerahnya, makanya saya taat kepada perintah-perintahnya. Itulah buktinya. Saya tidak tanya imanmu, kucuk. Yang saya tanya jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen itu mana? Mengerti jawaban aja. Kamu paham pertanyaan saya saja susah. Karena kenapa? Tubuhmu penuh dengan uang hasil tipuan dari jemaat. Kau tipu Tidak jemaat mau jujur, itu. Gurunda. Jujur. Kau jujur, mana jaminannya Yesus kepada Kristen? Mana? Jaminan keselamatan dari Yesus kepada Kristen mana? Tunjukkan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Itu jalan. Yang saya tanya, jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen. Mana? Itulah keselamatan, itu keselamatan kehidupan Kristen itu, jalan kebenaran itu, Yesus Kristus. Apa orang ini? Apa kau itu? Sekolah-sekolah tinggi-tinggi hanya untuk nipu orang. Mana jaminannya Yesus? Jaminan Yesus. Hei, jaminan Yesus mana? Untuk Kristen mana?
Akulah jalan, akulah kebenaran. Itu ucapan Yesus untuk Bani Israel, bukan Bani Kristen. Nah, saya tanya Kristen. Salah lagi itu salah lagi. Kok salah lagi? Yesus itu datang untuk Bani Israel atau untuk Kristen juga? Termasuk saya. Nenekmu kiper. Dasar penipu. Kau Bani Israel. Kau Bani Israel. Saya bagian dari dalam darah Yesus. Kau Bani Israel. Kau Bani Israel. Saya diselamatkan oleh darah Yesus. Bani Israel. Kau Bani Israel. Saya bagian dalamnya apa? Usus, lambung, limpa. Banyak penipu. Saya diselamatkan oleh Yesus, maka saya bagian di dalamnya. Saya diselamatkan karena darahnya Yesus. Kata siapa? Itu kan firman Tuhan, itu Tuhannya saya. Siapa Tuhanmu mana? Tuhanmu yang mana yang berfirman kayak begitu? Memang kamu tidak kenal Tuhannya saya. Saya kenal Tuhanmu. Saya tahu Tuhanmu itu bertanduk 7 bermata 7, iya kan? Yohanes 15 ayat 5. Tinggallah di dalam. Yohanes 15 ayat 5. Wahyu 5 nomor 6. Tuhanmu itu Wahyu 5 nomor 6 itu Tuhanmu. Jangan. Wahyu 5 nomor 6. Oh, dengar, makhluk baca firman Tuhan itu jelas. Bertanduk 7 bermata 7 itu Tuhan kau. Enggak ada jaminannya teman-teman. Gimana ini teman-teman? Katanya pendeta ini bagus, pintar, cerdas. Mana jaminannya Yesus kepada Kristen? Tak ada. Cuman cuap-cuap aja. Boleh kasih pertanyaan? Enggak ada. Mana jaminan Yesus ke Kristen? Mana? Jual obat cuma. Mana jaminan Yesus kepada Kristen? Mana? Enggak usah nangis. Pertanyaan itu bodoh. Pertanyaan bodoh karena tak ada jawabannya, karena Yesus tak pernah menjamin tentang Kristen. Jamin neraka iya. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Kristen dijamin neraka, itu jelas tuh. Nah, mana? Kalian menjadi Kristen itu untuk apa? Untuk selamat. Mana jaminannya Yesus untuk bisa selamatkan Kristen? Mana jaminannya mana? Ada? Gak ada. Oke, ini ada tamu baru, Pak Laban. Pak Laban ya, saya panggil atau gimana nih? Pak LBN. Sama aja ini, sama aja. Pak LBN, selamat malam Pak LBN. Mending kesawar sama aja ini yang Pak Laban ini pencuri ayam juga ini. Sama aja. Mau bantu kali Bang, tahu dia Bang. Iya. Jadi mungkin. Coba Pak Laban. Si Elia Miro. Sebelum jangan begitu. Pak Laban. Saya baik-baik ngomong nih Pak Laban. Saya coba tengahi. Menurut Pak Laban, ada enggak statement dari Yesus bahwa ada keselamatan untuk orang Kristen? Itu aja poin yang perlu Bapak sampaikan. Silakan. Waktu 6 hari 6 malam dari sekarang. Tidak perlu nama pertanyaan bodoh itu. Coba pertanyaan bodoh. Aduh. Coba lah kan pertanyaan bodoh katanya. Karena memang tidak ada jawabannya. Yesus tidak mengenal Kristen. Tambah parah, betul, tambah parah. Iya, dia ini cuma pencuri ayam ini. Ini orang kalau dikumpulkan satu komplek bahagia kali ke Pak RT yang kalau warganya kayak gini semua nih. Normal kau cuma. Kok pertanyaan normal? Masa pertanyaan dibilang goblok pertanyaannya? Mana jaminan keselamatan dari Yesus untuk Kristen penyembahnya? Jaminannya mana? Jangan di-mute loh bro. Ya, mana? Coba tunjukkan. Makanya saya bilang dia ngebantu Bang, bantu ngacoin gitu loh. Oh gitu ya. Bukan itu pertanyaan dia kalian itu bodoh. Kan supaya kita tahu bahwa Kristen itu adalah agama yang dijamin keselamatannya. Cuma sampai kapan kau berproses kata-kata agama kamu? Coba curhat, parah. Ngakik dia. Tunggu. Saya ngakik dia karena di sini bukan tempatnya. Tempatnya dia itu di sawah. Kalau nggak di laut. Silakan Pak. Daripada di sini. Kejaran dengan ikan lumba-lumba gitu. Ini sudah kayaknya jam sudah lewat ini. Gimana? Mana jaminan keselamatan Yesus kepada orang Kristen? Nah, tadi kan saya sudah bilang ya, dia sudah tebus dengan darahnya itu sudah selesai. Itu kan keselamatan. Jaminan keselamatan dari Yesus bukan doktrin gereja, dari Yesus.
Contoh Tidak gini, boleh- contoh tidak gini, boleh saudara, begitu, saudara, contoh gini ya. Yesus menjamin orang yang hidup dari keagamaannya lebih baik dari ahli Taurat itu akan masuk surga. Matius 5 nomor 20. Barang siapa yang hidup keagamaannya tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka dia tidak akan masuk dalam surga. Nah, siapa yang masuk surga? Menurut Yesus, jaminan Yesusnya adalah ketika agamanya lebih baik dari ahli Taurat. Itu contoh lagi. Yang masuk surga menurut Yesus apa? Yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain. Itu adalah jaminan surga. Maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Itu jaminan Yesus. Nah, Kristen mana jaminannya? Kristen kan ini melanggar semua hukum Taurat. Jaminan untuk pelanggar hukum Taurat itu apa? Dari Yesus. Coba. Tak ada, Paman. Neraka. Nah, itu pertanyaan itu. Kok aneh pula? Kok aneh? Yesus mengatakan barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan juga mengajarkan kepada orang lain untuk tidak meniadakannya meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Itu jaminan Yesus tuh. Nah, sedangkan Kristen Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan seluruh hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Ayo. Ya, karena memang sekarang hukum Taurat itu bayangan, hanya hasil bayangan. Kalau di dalam bayangan Ibrani nenekmu kiper. Itulah kamu. Kenapa saya mengatakan kamu itu adalah penipu? Karena kau menutupi firman Tuhan dengan yang bukan firman Tuhan dengan mengatakan hukum Taurat itu hanyalah bayangan. Apa pula sinetron kapal? Cuma kau dengar dulu. Saya baca ini, Ibrani 10 ini. Ibrani 10 ini. Ini supaya kamu Ibrani 10 itu suratnya siapa? Kutanya dulu. Ibrani 10 itu suratnya siapa? Saya kan minta jaminan Yesus. Saya minta jaminan Yesus. Minta di mana-mana, ya? Yang saya minta jaminannya Yesus. Ibrani itu sampai hari ini tidak diketahui siapa penulisnya, siapa pengarangnya, paham? Kamu klaim hukum Taurat. Iya, kamu. Jika agamamu tidak belajar dari hukum Taurat, karena kamu tidak bisa diselamatkan, kan begitu? Iya, menurut Yesus. Itu menurut Yesus. Iya, sekarang Ibrani 10 saya baca supaya kamu mata rohanimu terbuka. Mata rohani, bahasa pendeta. Dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja. Bayangkan, kami bisa bayangan. Kata siapa? Itu kata siapa? Itu kata siapa? Kata siapa? Hei, kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Kamu kalau taat hukum Taurat kamu binasa. Kata siapa? Kan kau mengatakan bahwa Taurat itu hanya bayangan. Taurat itu hanya terdapat bayangan saja. Kata siapa? Hari keselamatan yang akan datang dan kata siapa? Inilah pendeta inilah. Tengoklah teman-teman. Tengoklah teman-teman. Kalau pendeta ditanya itu begini, pura-pura bingung, pura-pura gila. Saya tanya kata siapa hukum Taurat itu bayangan. Coba, pura-pura gila kan? Nah itulah pendeta. Tengoklah teman-teman. Siapa yang mengatakan bahwa hukum Taurat itu bayangan aja? Siapa yang ngajarin kau? Ayo. Yang ngajarin kau siapa? Itu host jangan mute ya. Pertanyaannya saya, siapa yang ngajarin kamu kalau hukum Taurat itu hanya bayangan? Saya tanya, Ibrani ini firman Tuhan atau bukan ini? Bukan dong. Ada. Makanya memang cuma. Sekarang Ibrani ini tulisan siapa? Ibrani ini tulisan siapa? Ibrani ini tulisan siapa kok tiba-tiba dibilang firman Tuhan? Ibrani ini tulisan siapa supaya kita tahu? Dari mana nih Ibrani? Kalau kau mau supaya saya berdoa supaya kau terima Tuhan Yesus sehingga kau bisa mengerti ini Ibrani ini. Nenekmu kiper. Kutanya Ibrani ini nih, dengarkan. Ibrani ini tulisan siapa? Ibrani ini tulisan siapa? Ya karena kamu tidak mengerti, makanya kamu harus bertobat terima Tuhan Yesus. Bukan itu pertanyaanku, sandal putus. Yang saya tanya, Ibrani ini tulisan siapa?
Kenapa kamu mencari tahu sampai di sana? Paulus, ini Oten nggak mau jujur. Bukan, Paulus pun bukan. Ibrani ini tidak diketahui siapa penulisnya sampai hari ini. Kebenarannya kita mau gali. Kamu cari mau siapa Saya yang penulis? bertanya supaya kamu menyatakan bahwa kamu mengatakan bahwa Taurat itu, hukum Taurat itu hanyalah bayangan. Kata Yesus apa? Kata Yesus apa? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain meskipun yang paling terkecil, dia akan menempati neraka. Loh kok kamu mengatakan, itu kan cuma bayangan aja. Itulah saya katakan, kau itu penyesat. Kau mengambil kemudian surat Ibrani yang tidak diketahui siapa penulisnya untuk menipu orang. Coba. Juma. Siapa penulis kitab Ibrani? Kutanya samamu. Kamu hebat ya. Siapa yang menuliskan buku Ibrani? Kutanya samamu. Oke, Paulus lah. Oke. Paulus lah. Paulus lah. Dasar penipu. Penipu kau. Kau penipu kelas kakap kau. Kau kasih makan anak istrimu dari hasil tipu-tipu jemaat itu, kau nggak risau? Kau nggak gelisah gitu? Kau nggak ini? Nggak was-was? Kau katakan kitab Ibrani itu ditulis Paulus. Mana dalilmu? Mana buktimu? Bang Juma dengar dulu. Buku Ibrani. Buka hatimu berdoa. Kau tahu itu? Bahlul. Kau lagi mau berdoa sama setan. Kau berdoa sama setan. Ditanya apa? Jawabannya apa? Ini benar nggak orang ini pendeta nggak? Ini cara berdiskusinya memang kayak pendeta dia. Suka nipu, habis itu mendoakan orang. Supaya dapat uang. Doakan orang. Gak mempan doamu. Setan takut sama aku. Paham kau? Sembahanmu. Minggu kemarin dapat duit 2 karung loh ini pendeta. Sembahanmu yang setan itu takut sama aku. Paham kau? Bang Juma dengar dulu Bang Juma. Apa? Saya percaya Bang Juma ini orang yang berhikmat yang sangat luar biasa ya. Oh iya dong, harus. Harus. Saya harus kau akui memang. Panggil saya guru. Boleh dengar saya berbicara? Ya, silakan. Boleh mendengarkan kau berbohong, silakan. Oke. Bohong dimulai. Dengar saya baca ya. Boleh saya baca? Kamu dengar? Iya, kami mau mendengarkan kebohonganmu. Silakan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja ya. Kata siapa? Kata siapa? Ini kok dengar dulu saya baca gimana? Ya kata siapa? Ini bukan gereja. Kalau di gereja bebas kau nipu. Di sini enggak. Begitu kau bernarasi, ada yang tidak masuk akal. Pasti kau ditanya. Bang Juma. Gimana? Kau nggak berhasil kan nipu? Nggak berhasil. Dia berdoa, buka hati saya berdoa. Terima Tuhan Yesus. Ya, pendeta kuclu. Kau doakan saya, sedangkan saya tidak percaya. Saya tidak percaya kepada sembahan kau itu yang roh itu. Saya nggak percaya. Yang datang kepada Paulus Tuhanmu bernama Yesus itu saya tidak percaya. Bahkan kalau dia datang kupatahkan batang lehernya. Paham kau? Kalau tidak terima Tuhan Yesus hanya berapa ini akan dapat? Saya tidak percaya, sendal putus. Saya tidak percaya sembahanmu yang roh itu, saya nggak percaya. Luar Tuhan Yesus itu tuli, buta, bisu. Nenekmu kiper sejak kapan kemudian anaknya Maria jadi Tuhan? Yang kau tuhankan itu setan, ngaku Yesus. Paham kau? Oke. Ya makanya buka hati saya berdoa, terima Tuhan Yesus. Buka hati, kau yang buka celana supaya otakmu berfungsi. Pikiranmu kotor pula. Ini gimana ini? Gimana ditanya jaminan keselamatan dari Yesus, kemana-mana mau berdoa. Bukan gereja ini, sendal putus. Ini bukan gereja, kawan. Ini kau sedang berhadapan dengan umat Islam yang jauh lebih paham Bible daripada kau sendiri. Paham? Makanya ini kan tadi Bang Juli, kamu kan komentar tentang nangis aja kerja kau. Inilah teman-teman, inilah gaya pendeta kalau di depan para apologetis. Tengoklah gayanya kalau pendeta di depan gereja, wah paling bagus mendoakan jadi kalau orang. Ini kalau masih terikat dengan hukum Taurat, ini sendal putus.
supaya Bang Suma yang masih terikat dengan hukum Taurat itu jangan sia-sia Hukum ya. Taurat. Inilah pendeta ini nggak pernah belajar. Hanya bayangan Hukum saja, Taurat tetapi itu milik kepunyaan Bani Israel. Makanya dengar, saya Kamu jelaskan bukan ini. Bani Israel. Apa pula? Jangan sampai saya yang doakan kamu biar kepalamu mengecil kayak kemiri. Ini Mau host ini harus kudoakan bertobat kepalamu ini. mengecil kayak kemiri. Sudah isinya sudah kayak lereng kecil. Kudoakan jadi kepalamu kayak kepala kemiri besarnya mau. Bang Suma, saya belum dari tadi tidak menghujat Bang Suma ya, tidak kata-kata kotor Saya tidak juga keluar. tidak ya, Bang. menghujat. Saya cuma tidak suka kalau kau itu kebiasaan saudara di gereja yang suka nipu jemaat itu Anda bawa-bawa ke sini. Jangan. Kamu harus menyadari, Bung, kau sedang di Rom Islam. Jadi kebohonganmu yang kau selalu lontarkan di gereja tiap minggu itu tidak berlaku di sini. Jadi tertawaan, paham? Jadi saudara pendeta harus membedakan mana saat menipu, mana saat berdiskusi dengan orang Islam gitu loh. Apa yang membuktikan bahwa saya bohong itu coba jelaskan. Saya tadi bertanya samamu, siapa penulis Ibrani? Kau katakan Paulus, itu bukan bohong. Bohong itu, bohong. Itu bohong itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah karim. Tapi karena kamu itu Kristen, wajar. Kenapa? Filipi 1 nomor 18 memberitakan Yesus baik dengan cara berbohong itu dibolehkan. Paham? Bang Juma. Oke, kalau bukan Paulus siapa? Coba kami tunjukkan si penulisnya siapa. Tidak diketahui siapa penulisnya sampai hari ini. Kita kasih tunjuk aja gimana? Ya, silakan Dinda. Kita tunjuk aja sih. Kita gurui pendeta ini supaya dia kurang-kurangi sedikit nipu jemaat di gereja kan gitu ya. Sebelum ditutup, pertanyaan terakhir ke pendeta. Pak Pendeta, pertanyaan terakhir. Gejala awalnya apa Pak Pendeta seperti ini, gejala awal? Itu aja dulu. Gejala awal. Enggak, memang sudah dari dulu dia uang tujuannya duit. Oh. Gejala awalnya udah tumbuh serabut kelapa ya. Masih manggil masih moderator harus belajar beretika kalau saat berbicara. Tidak ada etika bagi pendusta, pembohong, selepel Anda, maaf. Moderator bantu tolong. Saya tegas. Misalkan kalau kita orang-orang pandai bijak itu perkataan yang menentukan itu. Bang, kita bijak itu, saudara, kita bijak itu kepada orang yang tidak mengetahui. Tidak bijak kepada pembohong pendusta gitu loh. Itu jangan kita mengaku bahwa kita yang paling benar. Bedakan antara orang yang terhakimi dengan perbuatannya sendiri dengan dihakimi. Anda itu terhakimi oleh perbuatan Anda sendiri. Bedakan itu. Jangan kau bawa Tuhan di sini. Tidak ada Tuhan pernah mengajari kau menipu, nggak ada. Itu dirimu sendiri. Coba kamu jangan karena kau merasa pendeta kau bebas berbohong di sini, nggak bisa. Pak Pendeta, pertama aku akan menunjukkan Alkitab Sabda. Izin dulu aku presentasi sedikit ya Pak Pendeta ya, nanti boleh ditanggapi itu. Pertama, informasi dari alkitabsabda.org, pendahuluan Ibrani, penulisnya di sini dikatakan tidak diketahui. Tanggal penulisannya pun pada tahun 67 sampai 69 Masehi juga tidak bisa dipastikan. Lalu kalau kita lihat di dalam Britannica, di sini kalau kita perhatikan Britannica pun mengkonfirmasinya tuh. Surat kepada orang Ibrani, surat anonimus, surat yang tidak diketahui, perjanjian baru yang secara tradisional dikaitkan dengan Santo Paulus, tetapi sekarang secara luas diyakini sebagai karya orang Kristen Yahudi lainnya. Beberapa tradisi berpendapat bahwa penulisnya mungkin adalah Santo Barnabas atau mungkin salah satu rekan Paulus yang lain. Nah, ini masih berspekulasi kemungkinan. Lalu kita lihat di dalam verse by verse ministry. Di sini juga dijelaskan siapakah penulis surat Ibrani. Di sini juga dikatakan penulis kitab Ibrani tidak diketahui. Dan dalam Katolik
new agency juga dikatakan di sini bahwa penulis Ibrani itu tidak diketahui. Jadi Pak Pendeta, yang harus Anda ketahui, surat Ibrani itu penulisnya sampai sekarang masih goib, Pak. Bukan menurut umat muslim, tapi menurut kekristenan sendiri. Jadi Bapak Pendeta, kalau buka gereja iya, jadi kalau Bapak buka gereja jangan di bawah tanah biar nggak ketinggalan informasi. Udah Pak Pendeta, akui aja Pak Pendeta. Bilang Pak Pendeta yang nulis biar perpuluhan nambah. Ada-ada aja lu. Udah akui aja yang nulis. Itu lebih jelas. Saya saja yang nulis. Oke. Lebih jelas. Oke, lanjut. Iya Pak. Itu sudah benar sekali itu. Saya yang nulis. Oke, lanjut. Bangun gereja di atas tanah Pak ya, jangan di bawah tanah Pak. Biar Dia yang nulis. tinggal informasi. Udah diakui dia yang nulis. Ngaku dia. Oke, lanjut. Sudah. Iya udah. Jadi siapa penulis Ibrani Pak? Terima kasih. Luga Tambunan. Bom. Oke, karena saya sudah jam 12 ya. Saya sudah jam 12, jadi saya mungkin pamit dulu, nanti baru Belum Pak, belum jam 12. Kenapa nggak dari tadi aja sih Pak Pendeta? Kenapa baru sekarang pergi? Nanti datang lagi belajar sama saya ya Bang ya. Oke Bang Cuma, nanti saya Oke. nanti ada waktu kita ketemu lagi. Ya, Bang Cuma berdoa yang banyak ya, banyak. Ya, kamu saatnya belajar sama saya gitu ya. Supaya Oke, kita intinya bisa selamat, jangan sama belajar sama-sama bertobat, karena intinya itu. Iya, betul. Itu baru betul. Poinnya tidak ada izin Gerundet. Poinnya ya Pak Pendeta sebelum turun, tidak ada jaminan keselamatan dari Kristen seperti yang diminta oleh itu saya ya. Untuk Kristen, Selamat malam semuanya. Untuk Kristen. Itu tidak boleh. Itu kan kita bukan Tuhan. Jadi Ya kita Pak Pendeta ya Pak Pendeta ya, jangan ngajak murtad kita Pak Pendeta, kita tahu Tuhan yang benar. Udah Pak Pendeta ya, sampai jumpa besok ya Pak Pendeta ya. Di timur udah jam 12 itu. Ya Bang Stephen, selamat malam. Ya, Tuhan memberkati. Selamat malam, shalom. Ya. Shalom. Ya, bagaimana? Saya simak-simak dari tadi. Saya nggak buka mic tadi. Itu Cuma sekedar temanya simak. ini Pak Stephen, bentar Pi. Temanya Yesus. tidak ada jaminan keselamatan di dalam Kristen. Oh ada Bang. Seorang memendam Kang. Ada jaminan. Yesus Kristus lah yang menjadi jaminan kami. Ya. Yesus Kristus. Jadi sempat saya simak tadi, Bang Suma memberi pertanyaan jaminan Yesus Kristus untuk umat Kristen. Salah pertanyaan begitu. Jaminan umat Kristen untuk keselamatan itu adalah Yesus Kristus. Kayaknya dibalik Begitu. kan di jaminan Yesus, Ya, Yesus. untuk Kristen. Iya betul. Artinya Untuk Kristus itu ada adalah nggak- jaminan Yesus artinya gini, Pak Kristus. Stefan, dengerin dulu artinya. Ya, Ada nggak statement Yesus mengatakan Kristen itu selamat? Ada nggak? Iya, jaminan. Di mana tertulis? Silakan. Ya di Yohanes 14 itu sudah dikatakan dari awal aku pergi ke rumah Bapa dan di Itu sana untuk aku Yahudi. Yang saya Enggak, tanya untuk kami Kristen. semua. Oh, Kan di situ inilah. Inilah awalnya begini lucunya. Bang. Dengar dulu Bang. Inilah lucunya. Kan awalnya kan sudah dikatakan barang siapa yang percaya kepadanya dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita ini umat Kristen yang percaya Yesus Kristus akan menjadi anak-anak Allah. Semua orang Bang. Termasuk Bang juga kalau seketika ini sekarang dia percaya Yesus Kristus, kamu akan menjadi anak-anak Allah. Sebab kamu percaya di dalam namanya. Jadi keselamatan kami itu adalah Yesus Kristus jaminan kami. Dia akan Yesus kembali ke itu- rumah Bapa dan di sana dia akan menyediakan tempat bagi kami. Nggak usah bawa ajaran Kristen sini dulu. Ini aja dulu. Bukan Bang. ajaran Kristen Bang. Itu Kan Bang ajaran Kristen. bertanya. Itu yang Kristen. Bang bertanya. Sekarang Iya. sekarang dudukan permasalahan itu pada koridor yang sebenarnya. Yesus itu datang diutus di tengah-tengah Bani Israel, mau dipercaya sebagai apa? Ya sebagai juru selamat, sang Mesias Bang. Sang Dia Mesias mau itu sebagai dipercaya- raja, sebagai imam, sebagai nabi.
Ya. Mulai. Dia itu sebagai juru selamat, penyelamat. Terlalu ngaco Anda. Nah, sekarang Bang, Yesus, untuk mencari dengar Yesus Bang, datang, untuk mencari Yesus keselamatan Bang, untuk mencari keselamatan dengan cara bagaimana kita umat manusia yang penuh dengan dosa ini Bang? Dengan cara bagaimana? Berbuat baik, beramal, beribadah, berkasih-kasihan. Yesus pernah berkata, jika engkau mengasihi sesamamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun melakukan demikian sama Bang. Jadi jaminan keselamatan itu adalah Yesus Kristus. Udah diturunkan aja orang ini, nggak bisa diskusi dia, ngomong sendiri. Bukan nggak bisa diskusi, kan? Diskusi dia. Kamu turun, kau ke gereja nipu, silakan kau nipu. Kau mati sampai kau kafir, silakan. Saya mau yang mau diskusi gitu loh, yang mau diskusi, bukan yang mau bicara sendiri. Macam kau itu tidak cocok, dan kau ngomong sendiri. Macam kau itu. Yesus itu datang di tengah-tengah Bani Israel, mau dipercaya sebagai apa? Dipercaya sebagai utusan Tuhan. Itu poinnya itu di situ. Itu poinnya. Yesus datang ke atas muka bumi ini mau dipercaya oleh Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Titik. Nggak ada Yesus mau dipercaya sebagai Tuhan, nggak ada. Kemudian abang nggak yakin Bang? Coba apa buka itu? Bang. Yohanes 17 ayat 3 Bang, buka Bang. Ya itu, hidup kekal itu menemui Yesus, mengenal Yesus sebagai apa? Udah Abang nanti tahu situ, buka dulu Bang. Lah, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Bukan itu isi itu Bang, yang ku bilang itu Bang Juma, bukan itu isinya. Yohanes 17 nomor 3 katanya. Bukan Yohanes 7:3. Yohanes 17 ayat 3. Lah, apa sih? Itu isinya. Gimana sih kau itu lebih pandai? Afi bantu baca ini. Inilah hidup yang kekal itu, yakni mereka mengenal Engkau satu-satunya ilah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Terus apa masalah di sana? Berapa Tuhan yang harus dikenal di situ? 1 atau 2? 1 Paman. 1. Siapa Tuhannya yang harus dikenal di situ sebagai Tuhan? Allah Paman. Ya, Yesus sendiri dikenal sebagai apa supaya hidup kekal? Dikenal Utusan, sebagai Paman. utusan. Jadi kalau mau hidup kekal, kenali Yesus sebagai utusan Tuhan. Utusan. Jangan kau offside. Atau kurir atau jongos atau duta. Jangan kau lebay kali. Duta Tuhan kau anggap Tuhan. Ayo kalian. Lucu nih. Kok lucu? Anda membawa data Yohanes 17 nomor 3. Menurut Yesus, agar manusia memperoleh hidup yang kekal, Yesus mau dikenali sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Apa udah abang buka dulu? Udah. Apa ini? Mabuk orang, mabuk dia. Nah, siapa yang mabuk Bang Juma? Yesus mau dikenali sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan pengutus. Dalam Yohanes 17 nomor 3. Untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan pengutus. Mana yang betul? Enggak ada di situ dibilang utusan Bang. Makanya itulah Bang. Berarti enggak abang buka itu. Yesus yang engkau utus. Siapa yang diutus di situ? Tidak ada di situ di Yohanes 17 ayat 3, nggak ada di situ Yesus diutus. Coba baca dulu, bagus-bagus. Mate meja, sendal putus juga ini. Kamu yang baca biar dia baca. Kamu yang baca coba. Itu besar biar dia baca sendiri. Host, biar dia baca. Mungkin dia mau ini tahu. Nih baca Bang. Kalau nggak melalui 17 kan 3. Kalau nggak melalui Yesus Kristus, gimana mau nyampe sama Allah? Ini dulu Maka Bang. dudukan Baca Yesus dulu, itu sebagai utusan supaya sampai kepada Allah
Yesus kita jadikan sebagai utusan. Karena Allah satu-satunya Tuhan, Yesus hanya utusan. Kamu salah, kamu malah jadikan Yesus sebagai Tuhan. Ya nggak nyampe lah kepada Allah kalau begitu. Makanya sendalmu putus, nyangkut kau. Bang Juma. Faktanya begitu. Bagus dia Coba ketawa. baca. Mantap. Coba lihat. Oh, dia mau baca. Kasih lihat, Bun. Coba baca, Iya, Bang. dia suruh Coba baca. diulang besok. Semoga kau tersadar, Bang. Hidup kekal mengenal Yesus yang telah engkau utus. Berarti hidup kekal mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, Abang justru ngerti apa dibilangnya di situ. Kalau kita percaya kepada Yesus, karena Allah itu kan dia utusan, diutus sama Allah. Mama. Mama. Di situ sudah sangat jelas sekali satu-satunya. Anda ngerti satu-satunya itu maksudnya apa? Apa Bang Juma? Ya, kasih tahu lah Bang Juma apa. Satu-satunya. Suka kali berdebat sama Bang Juma ini. Satu-satunya artinya tak ada yang lain. Yesus tidak termasuk di situ. Karena Tuhan berdiri sendiri satu-satunya dan Yesus sebagai utusan. Berarti utusan dan yang satu-satunya tidak bisa digabung. Karena satu hanyalah hakikat ahad yang tidak berbilang, sedangkan Yesus adalah manusia yang hanyalah utusan. Jangan kau gabung jadi dua. Karena sudah ada kata hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya. Cuma kalau yang udah ditulis itu nggak bisa diubah-ubah loh. Ya Allah ya Karim. Memang sendal putus ini. Apa kok? Kamu yang baca deh. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Nggak ada yang lain. Minta Yesus dia bacain aja. Minta dia bacain aja. Mampus lah. Coba saudara baca. Coba Bang dibacain di layar Bang. Coba Bang. Katanya. Bang Waru, coba dibacain di layar Bang. Kami pengen dengar Bang. Aduh, nyangkut jakunnya. Belum dibaca udah nangis. Baru sadar Bang ya. Siapa nangis? Ya udah baca. Tidak ya, lanjut baca Bang. Inilah, ayo. Saya baca ndak. Jangan-jangan alergi pula baca kitab sendiri. Inilah hidup yang kekal itu. Hebat kali. Apa itu hidup kekal Bang? Bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau. Itulah Bang Juma enggak pahami gimana isi Alkitab. Jadi ditanya kemana itu. Iya, ada berapa Tuhan yang harus dikenal di situ Bang? Ada berapa Tuhan yang harus dikenal di situ? Dua atau satu-satunya? Oh, tiga. Coba baca deh, Lu kesel. Baca woy. Dia bertanya sama temannya yang bener ini. Kesel banget bacanya. Sorry Bang. Ini Bang satu-satunya Allah yang benar dan Yesus yang engkau utusan. Ya kan itu kan diutus sama Allahnya. Iya. Iya, Allah satu-satunya. Yesus diutus, satu-satunya Tuhan ada di langit. Yesus sebagai apa? Yesusnya sebagai apa? Itu kan diutus dia loh Bang. Kemana nya nggak ngertinya kalian? Siapa bilang? Ya Allah. Itu yang kami maksud tadi. Yesus diutus. Dia kurir, utusan, duta. Nggak ada di situ. Bener lah kau itu. Nggak ada di situ dusta. Gimana nya? Kurir itu utusan. Nggak ada kurir di situ. Iyalah nggak ada. Duta ya. Nah, duta mana ada di situ duta?
Utusan. Ya utusan. Duta Yunani. Itulah kalian nambah-nambah. Ya, utusan tuh. Yesus utusan betul. Kok diem? Siapa diem? Yesus utusan bukan? Di situ. Ya iya, memang utusan dia. Oke. Jadi Tuhannya siapa di situ? Kalau utusan kenapa kau tuhankan, Bang? Di mana akalmu? Ya Allah. Ih, Allah nggak tuh? Oke, gini pertanyaan. Izin Bang Juma. Warowo. Siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Yang mengutus itu kan Allah. Oke, yang diutus? Tuhan Yesus. Oke. Hah? Terus di situ satu-satunya. kalau ini ini Tuhan kau bilang. Kalau ini apa? Apa itu? Nih. Itu kan Allah, dia yang utuskan itu. Oh, udah benar itu Allah kau mengutus berarti. Tuhan gitu maksudnya. Di situ ada berapa Tuhan di situ? Saudara, di situ ada berapa Tuhan? Memang nggak nyambung kalau sama orang ini. Lu ya nyambung. Mama justru kau yang nggak nyambung. Iya nggak nyambung. Karena kamu Kita konsepnya yang dituduh nggak bohong. nyambung. Kami jujur. Allahu Kami Akbar. percaya apa yang tertulis di situ. Hidup kekal diperoleh dengan cara beriman kepada Tuhan satu-satunya dan beriman kepada Yesus utusannya. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Itu iman kami berdasarkan terhadap apa yang tertulis. Iya. Lah kamu apa? Bagus. Kalau di kamu apa? Jadi tiada Tuhan selain dua. Jadi Bapa Tuhan dan abang, Yesus. Tuhan abang siapa? Tuhan saya, Tuhannya Yesus. Itu tertulis tuh di dalam kitab saudara. Apa? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu sudah tertulis tuh Tuhan kami tuh. Mana tertulis? Tuh. Sebelum ada agama Islam udah ada Allah kok. Ya iya memang. Ya Tuhan itu tidak berawal, tidak berakhir. Makanya Tuhan kami sudah betul itu ada di situ tertulis. Kan di Alkitab kan duluan itu, Bang. Iya kalau udah cocok lah itu. Udah cocok lah itu. Ngapain ribut lagi kita bahas-bahas agama? Masalahnya kamu menyembah makhluk aneh yang ngaku Yesus. Bukan menyembah, Bang. Kan dia kan diutus Allah, dia turun di muka bumi ini. Sebagai apa dia diutus? Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, berarti kita pun percaya sebagai apa? Percaya kepada Tuhan. Percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Yesus adalah. Halo Bang Suma. Iyalah, halo sebagai Bang Suma. Tuhan. Iya, halo Tante. Halo Bang Suma. Iya Tante sudah sekali aja. Halo Bang Suma. Iya Tante, apa kabar? Kalau di Yohanes pasal 14 ayat yang kelima itu, kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Berarti manusia yang panggil dia sebagai Tuhan. Bagus. Orang lain memanggil, dengar, orang lain memanggil Yesus Tuhan. Dan Yesus memanggil dirinya sebagai anak manusia. Mana yang betul? Panggilan Yesus kepada dirinya atau panggilan orang lain kepada Yesus? Yang mana yang Anda percaya? Begini. Nah, begini nasib. Dengar dulu, kalau kamu tidak tahu, berarti kamu itu kebanyakan Bang Juma. Yesus memanggil dirinya sebagai anak manusia. Kamu Thomas itu kebanyakan api memanggil cemburu. Yesus sebagai Tuhan. Yang mana yang kamu percaya? Yesus atau Thomas? Diam dulu biar enak kita ngomong. Kalau tidak melalui Yesus berarti kamu tidak masuk surga. Sudah masuk Udah surga. cocok itu, sudah cocok itu, udah cocok.
Yesus mengatakan hidup kekal adalah mengenal dirinya sebagai utusan. Kamu lalui enggak itu atau tidak? Dengar dulu, Suma. Dengarlah, dengar, biarkan aku pembohong. Yohanes pasal 14 itu, Yohanes pasal 14 itu ayat 1 sampai 14 itu, dengar. Rumah Bapa, jangan lagi lisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dua yang mau dipercaya. Dua di mau rumah Bapakku dipercaya. banyak tempat Yang tinggal. satu Allah Jika tidak demikian, dipercaya tentu aku sebagai mengatakannya satu-satunya kepadamu. Tuhan. Sebab yang aku pergi kedua, untuk menyediakan tempat percaya bagimu. Yesus sebagai utusan Apabila Tuhan. aku telah pergi ke Berbeda sana dengan Anda. dan menyediakan Anda tempat kemudian bagimu, menganggap Yesus itu aku juga adalah Tuhan itu sendiri. Itu namanya kuclo. Anda kuclo. Kenapa demikian? Karena Yesus yang datang mengajarkan dirinya sebagai utusan, Anda kira dia juga yang datang kepada Paulus yang mengaku sebagai Tuhan. Sesatlah Anda, karena Anda menggabungkan dua Yesus. Yesus anak Maria dan Yesus. Diam dulu, Yesus anak Maria dan Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang berbeda, Cak Ayu. Mau saya jelaskan, tapi ya level Anda rendah. IQ Anda lemah. Susah saya menjelaskan. IQ Bang Juma, kalau kamu nggak dengar. Seolah-olah Bang Juma izin guru ndak izin Oten nih Yesus apa kata Yesus ya? Yesus berkata pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu Bapa atau Allah nih. Baca Bibelmu ini. Yesus bersyukur kepadamu Bapa. Kalau Tuhan Bapa itu langit dan bumi. Tuhan di langit dan Tuhan di bumi, Yesus Tuhan di mana? Ayo. Ibu siapa namanya ini? Bunda. Oh, kutanya dulu samamu. Oten itu apa? Ada di Alkitab itu. Oten itu sama kamu. Oten itu orang Kristen. Oten itu singkatan, terlalu panjang namamu. Orang Kristen. Udah ada resminya itu, Bu. Astagfirullah. Kau bahas di apa resmi senuan ini mau yang kutanya samamu dulu Oten itu apa? Tolo mentong ilah galak gak ne. Aduh, orang Kristen. Tolo ne danga, dompa lah. Danga, dompa. Itu bapakmu. Coba dah, sebenarnya ku tappe ki anu nulun ku tappe. Tapi anu apa njo? Ini aku bersyukur kepadamu Bapak. Ini Bapak ini Bapak yang Tuhan ya. Ini Yesus yang ngomong ini Bapak yang Tuhan. Tuhan langit dan bumi, jadi Bapak itu Tuhan bukan Yesus. Tuhan langit dan bumi. Kalau sudah ada Tuhannya langit dan sudah ada Tuhannya bumi bernama Bapa, Yesus Tuhan di mana? Di mana kaplingnya dia jadi Tuhan? Di gereja. Abang Juma ini sekolah enggak? Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Terus Yesus Tuhan di mana? Yesus itu kan utusan. Ya, berarti dia bukan Tuhan. Kalau kita percaya sama Yesus, berarti kita pun nyampe di surga. Ngerti Bang Juma? Percaya sebagai apa? Tuhan atau utusan? Macet lah. Dia yang macet. Iya, maksudnya dia macet karena berat. Pertanyaannya berat katanya. Yesus itu dikenali sebagai Tuhan atau utusan? Kami nggak beratnya. Nah, Yesus mau dikenali sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Jadi Bapak ini. Ayo, Bapak adalah Tuhan langit dan bumi. Yesus Tuhan di mana dia? Di jonggol. Ini materi yang paling sederhana ini. Yang disampaikan yang paling sederhana ini. Masa kau tidak bisa lagi cerna di otakmu? Berapa IQ-mu itu? IQ-mu berapa? Saudara Waru. Kau bilang-bilang otas sih, Bu. Gak ada rupanya. Waru, saya mau tanya samamu Bang. Biar kita pintar sama-sama. Tua mana Yesus dengan Maria? Enggak, aku duluan nanya dulu. Udah abang aja nanya. Aku nanya dulu.
Aku tanya dulu, lebih duluan mana, lebih tua mana Maria dengan Yesus? Jawab dulu, abang aja yang jawab. Aku jawab. Kenapa? Enggak. Habis itu Anda bertanya, tua mana Maria dengan Yesus? Udah berapa? Udah berapa aku jawab kan? Waduh, tua mana Yesus dengan Maria? Aku nanya sama Bang Juma dulu. Nabi Muhammad itu tinggi kali nanya tentang Nabi Muhammad. Ketinggian ilmunya kok tanya tentang Nabi kami, ketinggian itu. Iya, Nabi Muhammad lebih sehat ini sih, ini yang bawa mau sehat, kurang sehat dia ini yang dibawa saja nih. Kurang sehat. Kalau ada ilmu. Kalau ada orang Kristen siapa ini ya? Madah. Karena kau nggak nyambung ditanya sama guru saya itu Madah. Kau yang normal. Silakan lanjut. Kau diam dulu lah, mute lah kau. Gak ada kau ilmu. Madah. Ditanya tua mana Maria dengan Yesus. Agama orang laja. Iya. Kalau nas yang dijelaskan tadi itu tidak sesuai dengan Alkitab kami. Lukas pasal 10 ayat 21 sampai 22 itu tidak sesuai dengan Alkitab kami. Singkam maju tak. Beda. Beda. Iya, beda. Berarti salah yang tadi. Berarti itu salah, Ibu. Oh, salah. Iya. Ini sudah menyalahkan kitabnya sendiri nih. Gimana nih? Ini sudah mulai error. Kalau ada umat Islam menyalahkan Al-Quran itu sudah gila itu. Ini ada orang Kristen menyalahkan Bibelnya. Gimana dong? Kamu yang gila, tidak sesuai dengan Alkitab kami. Lah itu tadi Bibel. Lukas pasal 10 ayat 21 sampai 22 itu. Berdebat sama orang ini Bang, gak ada artinya Bang. Maria tua mana dengan Yesus? Baru. Islam baru ada abad ke-7 kok. Kalau Kristen sudah dari abad ke-4. Sekarang tua mana ya Kristen dengan Yahudi? Mampus kau. Mampus kamu. Kan itu aja kamu abang tanya. Jadi tua mana yang mana Maria dengan Yesus? Agama Kristen sama Islam yang mana? Tua mana Yahudi pula? Ya, yang Maria dengan Yesus. Tua yang mana? Yang mana orang yang naik semua sama orang gigir otak semua ya. Tua mana Maria dengan Yesus? Waru. Sama do anji podo ae. Saudara Waru, tua mana Maria dengan Yesus? Oh, udahlah Bang, nggak perlu lagi. Kita kalian itu balik-balik aja di situ. Kau jawab baru. Kalau kamu bilang tua Maria, bagaimana mungkin Yesus lebih tua ibunya daripada Tuhanmu? Kalau kau katakan lebih tua Yesus, bagaimana mungkin anak lebih tua dari ibu kandungnya? Orang lain. Mati aja bang, mati aja bang. Beli baygon habis itu minum. Jangan, masih digunakan di laut, daripada agama Anda buat Anda gila kayak gitu. Tua mana Maria daripada Yesus? Tengok itu videomu itu yang nangis-nangis. Tua mana Maria dengan Yesus? Udahlah. Capek aku melihat, aku mau membuat kau waras dari kegilaan. Kamu gak mau, ya sudahlah, gila lah terus. Pendetanya pergi, jemaatnya datang, lebih parah. Ya inilah hasil dari pendeta. Ya, hasilnya buahnya itu gitu. Ditanya tua mana Maria daripada Yesus, malah merepet, merajuk. Akal sehat. Udahlah. Tua Maria, tapi secara doktrin Tuhan Yesus begitu. Madami jawab itu. Tapi setidaknya yang nyimak itu ada oten saudara Kristen nyimak, mudah-mudahan masuk di akalnya yang nyimak. Kalau yang naik ini error. Yang nyimak itu bisa jadi akan bersyahadat insyaallah. Saya iklan boleh Bunda? Silakan Paman. Iya, makasih. Iya. Besari dulu Gurunda. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, alhamdulillah tadi kemarin
diinformasikan berulang lagi dari pabrik skincare BZ. Astagfirullahaladzim. Betul-betul nah sentimen gurundai. Jangan dibesarkan Abang Danya. Udah di Alfi aja nggak apa-apa. Kalaupun ngurungkan ada akun lain. Bener ya Oten ya. Tak coba lagi baju mak. Iya. 4 akun. Nah, salah nak durhaka. Tolong Kang, dibuka dulu iklan kita kan sebelum maju mak. Dibuka dulu kan nanti saya bacain. Ya, nanti Bang Handi saya lagi makan dulu bentar ya. Hah? Nanti saya lagi makan dulu. Oh. Itu Bang Juma di bawah teman-teman moderator. Mana? Oh, udah datang Bang semuanya. Kentara sekali Oten ini ketakutan. Kentara ketakutan kalian ya. Bisa masuk. Wih, parah. Ketakutan kalian sama guru kami ya. Gak usah takut lah. Gak usah takut lah. Santai aja. Halo, ada yang mau diumumkan, Dek? Iya, sabar saudara. Saya hanya ingin menginformasikan ya teman-teman bahwa hasil laboratorium dari BZ Skincare itu sudah keluar ya. Jadi alhamdulillah kami akan segera launching produk kami, produk skincare untuk teman-teman yang ingin kulitnya cerah. Ya, jadi produk BZ Skincare ini ada labnya dan kami akan tayangkan nanti setelah kami launching pada teman-teman yang ingin menjadi distributor, keblator, kalkulator, subbreaker, itu nanti bisa langsung menghubungi admin. Jadi setiap provinsi cuman ada satu subbreaker. Jadi yang distributor. Distributor. Satu provinsi hanya ada satu distributor, gitu. Nanti distributor ini yang akan merekrut reseller. Bukan resoles, reseller. Iya, reseller. Jadi kami hanya berhubungan dengan kontributor, gitu-gitu teman-teman. Karburator. Iya, karburator. Yang Jabar udah diikat ya kemarin Gerunda. Iya, silakan. Jabar sudah ada kandidat. Yang pasti kami berani menayangkan hasil labnya di publish. Silakan Anda cek di mana saja aman terkendali. Itu. Dan nanti sebelum kita launching produk, kita akan tayangkan live dari pabrik langsung. Bahwa ini loh ini bukti produk kami itu tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Hasil labnya kita akan publish, pabriknya kita publish, dan kita akan tayangkan live supaya konsumen itu tidak ragu lagi kan gitu ya. Mohon maaf, mungkin kalangan seperti pegawai sawit itu nggak bisa beli karena mahal. Harga itu harga yang kami lepas 230.000 per pieces, gitu teman-teman. Nanti ada tim saya yang akan menjelaskan lebih awal. Saya hanya mengumumkan dasar-dasarnya dulu, bahwasanya produk BZ sudah ada hasil labnya dan kita akan launching dengan harga 230. Harga kalkulator dan harga resoles nanti berhubungan langsung dengan admin saya. Reseller apa? Iya, kayak gitu-gitulah, reseller kayak gitu-gitu ya, teman-teman. Gampang itu. 230.000 itu murah bagi kita, tapi bagi orang kelapa sawit itu sangat mahal. Ya. Aduh, Alfi. Berarti nama produknya BZ ya, Gurunda BZ. Iya, betul, BZ. Berarti BZ Bang Zuma ya. Keren. Terserah Ji kita Ji.
Ya, assalamualaikum. Bizet, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Bang Zuma, Bunda Rama. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya Dinda. Silakan diambil alih sejenak. Yang penting saya sudah sampaikan bulan ini kita akan launching. Jadi itu ya. Alhamdulillah. Ya, jadi itu persyaratan untuk menjadi karburator tentu melalui seleksi dulu. Jadi distributor abangku. Oh, bukannya karburator. Ya udahlah, Reseller. itulah. Reseller. Yang menjadi Ikut-ikut yang lata gara-gara OT. yang persyaratan menjadi risuli lubis. Risuli apa reseller sih? Reseller. Oh, reseller. Cewek cowok ya produknya cewek cowok. Ya, diutamakan cewek-cewek lah. Keren. Sekaligus nanti kita Tapi itu sepaket Aduh, atau satu Bunda. Ji, Daeng? Sepaket. Oh, masih Kayak bicara kemarin. Kika? Lanjut, Mak. Kayak kemarin. Oh, alhamdulillah. sepaket. Nah, cuman ini ya, kan Gerunda. Siap-siap. apa dia paketnya lebih besar. Jadi produknya lebih besar dari yang kemarin. Ya. Ini produk baru. Diutamakanlah yang gadis-gadis atau janda lah yang bisa jadi risuli gitu ya. Jadi karburator. Nanti kita ambil video-video singkatnya. Nanti kita tampilkan di beberapa media sosial menjadi bintang iklan. Dan akan kita bayar ya. Jadi nanti penonton yang menilai siapa kira-kira bintang iklan terfavorit Anda dalam penjualan yang memenuhi target begitu. Jadi untuk itu daftarkan aja yang mau menjadi risuli lubis atau menjadi karburator ya bisa hubungi saya, nanti hubungi admin kira-kira. Saya begitu. pikir saya parah, ternyata ada yang lebih parah risuli lubis. Ya, Sadli juga akan kembali aktif. Karena beliau yang kerja selama ini di belakang layar terkait dengan izin-izin segala macam, labnya apa segala macam, dan itu udah selesai. BPOM-nya udah aman semuanya. Seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Mantap. Silakan diambil alih teman-teman. Itu ada tamu yang mau diskusi, silakan. Banyak, Pak. Kira-kira manusia sawit memenuhi syarat nggak ya menjadi risuli? Tidak bisa dia untuk memenuhi panggilan ketiga aja ke Polda Sumut susah datang. Ini kan ada Bang Nelgar, tapi sebelum masuk Bang Nelgar, izin Alfi sedikit aja. Silakan. Setelah melakukan analisa gitu ya. Jadi di beberapa komal terdapat teman-teman muslim yang mungkin dia nggak sengaja naik ataupun dia dalam kesengajaan naik ke atas komal untuk menceritakan apa yang dia dengar dari komal-komal Kristen. Nah, begini ya teman-teman ya. Narasi yang Alfi angkat di sini adalah kita ubah lagi polanya, jangan kita melakukan pengaduan pada saat terjadi perdiskusian di atas komal, melainkan Alfi berikan wadahnya. Ini kan ada website mesia.org. Ya, website ini ada Bang Zumanya juga kok. Teman-teman udah tahu ya, ini website yang dibuat oleh Nerifa di mesia.org. Teman-teman boleh screenshot sekarang. Ntar pelan Pak Sopir. Iya. Bentar ya, ini masih blur ya. Di website mesia.org ini, nanti di sini ada template apologet, teman-teman. Nah, template apologet ini nanti teman-teman bisa lihat pada edukasi Alfi. Teman-teman pilih salah satu dari tema yang udah pernah Alfi angkat dan teman-teman ketikkan aja syubhatnya pada, teman-teman scroll aja ke bawah pada kolom komentarnya gini ya. Nah, di sini kan bisa komen nih teman-teman. Teman-teman ketikkan aja apa-apa saja syubhat dan fitnah yang diangkat oleh teman-teman Kristen itu di kolom komentarnya. Insya Allah Alfi angkat bantahannya ke website ini juga, mesia.org. Jadi ini untuk meminimalisir terjadinya curhatan-curhatan yang ada pada komal-komal diskusi lintas agama gitu ya teman-teman ya. Maksud Alfi baik kok gitu, biar kita tidak terjadi pembiasan tema. Jadi itu aja tambahan dari Alfi. Lebih dan kurang mohon maaf. Sekian, kembalikan ke host. Bukan Mesia, message ya, message. Mesia. Tuh, Mesia.org. Teman-teman boleh screenshot kok. Iya. Ya, itu aja dari Alfi. Terima kasih. Silakan Bang Nel Hargar. Ya, terima kasih. Makasih apa, Bang?
Ya, kesempatan. Saya ada satu perikop dalam Bible yang saya meyakini bahwa Entar, abang Kristen bang, Kristen. Ya, sebelumnya saya Oh, Kristen. baik. Ya, tapi kalau masalah debat ya mohon dimaklumi karena saya pemula. Ada satu perikop dalam Alkitab yang meyakinkan saya bahwa pernyataan Yesus bahwa dirinya adalah Tuhan. Suaranya kecil banget ya. Iya. Maaf, ini bisa kedengaran ini? Nah, udah. Ada satu perikop dalam Alkitab yang meyakinkan saya bagaimana Yesus menyatakan dirinya bahwa dirinya adalah Tuhan. Kan, silakan dipresentasikan, Bang. Ya, bisa lihat Matius berapa? Alfi bantu. Matius ngopi. Wah, ngopi abangnya. Paling Matius 1 nomor 1. Nggak apa-apa, kita bantu aja abangnya, nggak apa-apa. Kita dia mau rujuk ke Matius 28 tuh. Matius berapa? Yesus adalah Tuhan. Sabar teman-teman ya. Ini detik-detik menegangkan. Seorang scholar Kristen intelektual ingin membuktikan di dalam Bible Yesus itu adalah Tuhan. Sabar ya. Ini detik-detik mendebarkan. Kalau memang ada, hebat banget ini. Ini surprise jadi. Iya, surprise apa subbreaker? Subbreaker. Paling 28:18 segala kuasa telah diberikan. Ya, sambil menunggu dia mungkin sama Kikian. Ya, Kikian. Siap. Sabar dulu, nungguin dulu, jangan ngobrol dulu, sabar aja dulu, tungguin. Ini subbreaker ini nanti nih. Subbreaker apa? Supresi? Udah balik. Oh, udah balik. Apa, Bang? Bang Matius Negar. 4. Matius 4. Perikopnya apa? Pencobaan di padang gurun. Oh, baik. Apa yang dikatakan di sana, Bang? Iya. Oh, hanya kepada dia sajalah engkau berbakti, kata Yesus kepada iblis. Alfi bantu aja ya, Bang Nimo presentasi ya. Apa yang Abang dapat di Matius 4 ini, Bang? 8 sampai 10. Enggak, Bang. Enggak usah ngopi, Bang. Biar abangnya lebih enak, Alfi bantuin dari sini, Bang. Alfi tampilkan datanya, Bang Nelgar. Daripada teman-teman 4.500 di sini penasaran semua, Alfi tampilkan datanya di layar. Abang tinggal jelaskan aja nanti, silakan. Ya. Itu di ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, jadi yang dicobai di sini siapa? Yesus. Tuhanmu. Ya, mungkin beberapa dari bapak-bapak sama ibu-ibu yang ada di sini sudah pernah membaca kisah ini. Ya udah Bang. Ya. Kalau saya dulu setengah menit. Jadi kesimpulannya di sini Tuhanmu dicobai oleh iblis. Jadi iblis mencobai Tuhanmu ya. Iya, baru kita. Oke. Lanjut. Saya 10 detik boleh? Mbak Nyoba silakan. Yakobus 1 Seterusnya kita. jangan. Yakobus 1 13 sampai 15. Ya, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Elohim, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kalau Anda mengatakan perikop yang Anda bawa Matius 4, pencobaan di padang gurun itu pencobaan kepada Yesus, itu bukan pencobaan kepada Tuhan, itu pencobaan kepada utusan Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Dan pasti jawabannya nanti di Mazmur 91.
Lanjut. Iya, Bang Nelgar, gini aja Bang, Abang tak perlu keluar aplikasi, Alfi bantu Abang dari sini untuk membukakan datanya gitu. Gak apa-apa Bang, kami Muslim itu sangat baik gitu. Tadi kan Bang Zuma, ya Bang Zuma kan membawakan data Yakobus 1, 13, 14, dikatakan di sini, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata percobaan itu datang dari Elohim, sebab Elohim tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Kalau Yeshua adalah Elohim atau Allah itu sendiri atau Tuhan itu sendiri, Kenapa artinya dia dicobai? dicobai. Kenapa dia dicobai? Ya. Nah, silakan. Oke, itu kan ayat 1. Coba kembali lagi ke Matius 4 ayat 1. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Kita kan tahu bersama yang dicobai ini Yesus. Nah, Berarti coba bukan kita Tuhan. lompat ke ayat 7. Lompat dulu ke ayat 7. Cepat kali lompat. Lompat Ya. pula. Lihat duanya Bang. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Ya. Lapar akhirnya laparlah Yesus. Tuhan lapar Bang. Iya, lanjut. Enggak. Lanjut. Kenapa Bukan tiba-tiba itu, ini Abang yang nyomot-nyomot kitab sendiri. Abang nyomot-nyomot. Kalau kami nyomot-nyomot kalian marah. Enggak. Maksudnya ini kan saya mau menyatakan ayat yang mendukungnya. Makanya kita lompat ke ayat 7-nya. Oh, boleh lompat-lompat gitu ya. Ya. Yeshua berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Terus apa masalahnya? Nah, itu Yesus berkata kepada siapa? Iblis. Yesus di sini kan membacakan firman. Iya. Dia membacakan firman mengatakan kepada siapa? Kepada iblis. Ya. Terus yang dicobai itu siapa? Tulisan firman Tuhan. Yang dicobai di sini Tuhan. Iya. Itu yang di ayat 1 yang dicobai siapa? Yang dicobai Yesus. Iya, di ayat 7 yang Yesus katakan jangan mencobai siapa? Jangan mencobai Tuhan. Iya, itu udah jelas. Nah, Anda double Yesus kosong mengatakan berarti. kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yang dicobai itu Yesus. Dia sendiri sudah bukan. tidak langsung sudah menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nihil ilmu. Itulah kalau nihil ilmu. Dengarkan saya. Itu sudah jelas. Oh, enggak begitu. Cara belajarnya itu enggak begitu. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah fiik. Subhanallah. Ahizia datang. Masya Allah, Allahu Jadi Akbar. gini. Masya Allah. Keren. Jadi gini, saudara. Allah, Ya, Ahizia. tak ajarin pelan-pelan. Yesus itu mengajarkan sebagai utusan Tuhan. Orang Yahudi utusan Tuhan itu disebut anak Tuhan atau anak Elohim. Ya. Nah, ketika Yesus ini disebut sebagai anak Elohim, iblis kemudian ingin membuktikan apakah dia betul ini adalah anak Elohim atau bukan. Baca nomor 6-nya. Lalu iblis berkata kepada Yesus, jikalau engkau adalah anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terkantuk kepada batu. Ini yang ingin dicobai iblis. Yesus ini utusan Tuhan atau bukan utusan Tuhan? Sebab ada pernyataan Tuhan tertulis bahwa dia Tuhan akan mengutus malaikat untuk menyelamatkan anaknya atau hambanya atau utusannya. Makanya Yesus berkata, ada juga tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Maksudnya, jangan kau menguji apa yang Tuhan tuliskan tentang utusannya. Coba Anda lihat di Mazmur yang tertulis di Mazmur 91 di Matius 4 nomor 6 ini, itu ada di Mazmur 91 nomor 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tuh. Ini firman Tuhan yang datang kepada Daud, dibaca oleh iblis dan ingin dibuktikan apakah Yesus ini betul utusan Tuhan atau bukan. Sebab ada tertulis bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk menjaga jalan daripada anaknya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Makanya Yesus berkata, ada juga tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu.
Jadi bukan Yesus itu sebagai Tuhan, bukan. Yesus itu mau dicoba apakah dia anak Tuhan, utusan Tuhan, hamba Tuhan yang suci, atau dia ini bukan. Nah, untuk membuktikan itu, dia mengatakan jika kau anak Tuhan, buang dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau yang adalah anak Tuhan. Tertulis di mana? Di Mazmur 91 nomor 11 sampai nomor 12. Gitu cara belajarnya, Bung. Silakan. Gak gitu sih kalau menurut saya. Karena jelas-jelas Yesus dicobai. Tapi ketika Yesus mau mengakhiri menegur iblis, yang dia katakan Yesus tahu bahwa dia yang dicobai. Jadi dia mengatakan kepada iblis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Abang mau motong di sana, Bang. Baca nomor 3-nya. Oh, salah. Bahwa dirinya adalah Tuhan. Oh, salah. Baca nomor 3-nya. Lalu datanglah si iblis itu dan berkata kepada Yesus, "Wahai Yesus, ya Paman, jikalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Dia ingin membuktikan Yesus itu anak Tuhan atau bukan, hamba Tuhan, utusan Tuhan, rasul Tuhan atau bukan. Sebab ada tertulis, kan gitu pertanyaannya, pernyataan iblisnya. Ada lo tertulis, jikalau engkau ini adalah anak ini, nah, sama seperti orang tua saya berpesan, jika engkau melihat ada anakku, kepalanya pada hitam-hitam semua, maka jangan kau menganggap dia sepele. Nah, ada orang datang melihat Bang Suma, ada kepalanya. Benarkah kau itu adalah anak bapakmu? Karena sebab apabila ada orang yang mengganggu anakku yang hitam kepalanya itu, maka aku akan mengutus algojo-algojoku untuk menyelamatkannya. Nah, satu hari kemudian, saya ditemukan sama oleh pencoba, dilihat tanganku bentol-bentol. Kemudian ditanya, "Hei, jika kau betul adalah anaknya si Fulan, ada tertulis tentang engkau bahwa bapakmu akan mengutus algojo apabila engkau terancam." Apa kata Yesus? Jangan kau mencobai bapakku. Jangan kau mencoba-coba untuk apa yang bapakku tuliskan tentang aku. Sebab apa? Bapakku betul-betul akan mengutus algojonya jika kau mengganggu aku. Itu maksudnya gitu. Dalil itu. Enggak ditulis gitu. Itu penafsiran. Memang enggak begitu. Itu tidak ditulis gitu. Sekarang begini. Yesus itu dicobai sebagai Tuhan atau dicobai sebagai anak Tuhan? Dicobai sebagai Tuhan karena iblis tahu dia berkuasa. Itulah kau, tertulis di situ, jika engkau adalah anak Tuhan, kok dikatakan pula cobai sebagai Tuhan. Itu kan pernyataan iblis. Lah iya, makanya kan yang ditanya ini, iblis mau mencobainya sebagai anak Tuhan atau mencobainya sebagai Tuhan. Lalu Yesus menjawab, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah iya, kan tadi bilang, kan udah aku bilang tadi. Yesus. Kan sudah aku bilang tadi. Tapi kan jelas yang dicobai Yesus. Lucu ente ini. Anda cobalah buka cakrawala berpikirnya. Iblis datang. Coba lihat perikopnya itu, pencobaan di padang gurun itu yang dicobai Yesus. Yesus yang dicobai, tapi landasan untuk menguji dia adalah seibarat ada lulusan sekolah yang mana sekolahnya itu disebut sebagai sekolah yang paling hebat di Nusantara ini. Ah, itu lulusan dari sekolah itu, kita coba yuk. Apakah betul sekolahnya itu adalah sekolah yang paling hebat? Begitu ditanya muridnya, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Jika kau benar adalah lulusan sekolah tersebut, coba saya uji. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Apa kata siswa itu? Jangan kau uji kapasitas sekolah saya ya. Sebab ada tertulis. Nah, kan gitu. Katanya kau hebat, ada tertulis semua lulusan sekolah ini akan hebat. Coba ku uji kau. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Yang mau diuji ini siapa? Kapasitas sekolah tersebut. Bukan anak ini. Ini hanya siswa lulusan sekolah itu. Tapi yang santer didengar bahwa lulusan sekolah tersebut, apabila ada kutemukan murid-muridnya, pasti pintar. Nah, ditemukanlah salah satu muridnya. Diuji dia. Apa yang diuji di sini? Anak ini membuktikan bahwa betulkah sekolah itu benar atau tidak, hebat-hebat atau tidak. Begitu diuji 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1. Oh, percuma, ternyata sekolah itu bohong.
Buktinya ini muridnya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah sama, andai saja Yesus berhasil dibunuh sama iblis, maka iblis akan berkata, Tuhan kau itu bullshit Yesus. Faktanya anaknya mati. Kami baru adakan sedikit sesuatu kepadanya, mati anaknya. Tuhanmu itu bohongan. Maksudnya Tuhanmu bohongan itu yang mana? Yang berfirman di dalam Mazmur itu siapa? Itulah yang bohong. Katanya mau mengirim malaikat kalau anaknya diganggu. Rupa-rupanya anaknya kita tampar, nggak ada malaikat datang. Bohong Tuhan kau itu Yesus. Nah makanya Yesus mengatakan, jangan kau mencobai Tuhan Elohimmu. Maksudnya bukan aku, tetapi yang kau cobai tulisannya, yaitu di Mazmur. Gitu cara belajarnya, Bung. Sangat lucu ya. Lucu memang ya. Lucu memang. Tapi karena penafsiran Anda itu terlalu apa? Terlalu membingungkan. Sehingga penerapan Anda ini bisa menipu banyak orang. Boleh speak up dikit? Karena itu sangat jelas sudah ditulis bahwa yang Anda bukan cuma menipu orang, Anda menipu diri Anda sendiri. Ayat 1 dan ayat 7 yang dicobai Tuhan Yesus. Tapi kenapa Anda melangkahi? Kenapa Anda melangkahi nomor 2-nya? Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Apa nggak ada sedikit pun otak di kepala Anda itu berpikir? Apakah Anda itu sama seperti ayam, tidak bisa berpikir? Masakan ada Tuhan lapar? Cobalah Anda pakai naluri kemanusiaan Anda juga dulu. Jangan Anda bawa ke Kristenan aja. Itu kan sebagai kemanusiaannya dia turun. Iya, justru karena dia manusia. Justru karena dia manusia, dia bukan Tuhan. Lucu Anda ini. Ya namanya juga firman yang menjelma menjadi manusia. Astagfirullah. Itu pengorbanan. Ada aja. Udahlah lanjut Ninda Alfi. Ya. Intinya ada pada ayat 7 ya. Tidak ada bagi kamu yang bahlul. Abang penipu Bang Nelgar. Abang penipu. Serius. Enggak, abang seriusan. Oke, pada saat abang minta saya bacakan dalil nomor 1, tiba-tiba loncat ke pagar nomor 7 nih, abang nggak membaca, ada karena tertulis. Saya hanya mengambil garis merahnya saja. Iya, ini merah juga, ada pula tertulis. Di sini Tuhan Anda itu mengutip, Bang, menukil firman. Dia bukan menyatakan diri, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bukan berarti janganlah engkau mencobai aku, tidak. Tetapi dia di sini pun juga membacakan firman, Bang. Iya. Sama seperti iblis. Intinya yang dicobai itu Yesus, dan Yesus menegaskan kepada iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, di situ secara tidak langsung dia sudah menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Ini bagian Bunda Rahma. Poinnya ini, izin Gurunda, poinnya silakan. ini, izin adik, poinnya di sini ya teman-teman, saudara Kristen. Ini poinnya ya. Misari host yang baik hati, pandai menabung. Host. Abang Kristen ini poinnya ya. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia. Ini dia ini siapa? Iya, tapi ayat dia sebelumnya sajalah kan engkau berbakti. Ini dia ini kata dia. Kalau ini untuk Yesus, harus dia berkata, hanya kepadaku sajalah engkau berbakti, hanya kepada Dia. Tuhan Allahmu ini dia ini. Bukan Yesus. Dia sebagai manusia wajar dia dicobai iblis. Tapi ini kata Yesus, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini dia ini, siapa? Kalau ini untuk Yesus, pasti hanya kepadakulah engkau berbakti. Hanya kepadaku sajalah engkau berbakti. Ada kata Dia, jadi poinnya ya Bang ya. Jadi coba lihat di ayat 11. Lalu iblis meninggalkan Dia. Dianya itu juga berhuruf besar. Kan Yesus juga ini. Iya. Tapi ini di sini, kalau di sini Yesus Bang, harusnya Yesus berkata, karena Yesus ini kan yang ingin kau jadikan ini. Yesus berkata harusnya di sini, hanya kepadaku sajalah engkau berbakti. Ya. Yesus hanya kepada Dia saja. Artinya Yesus itu bukan Allah, bukan Tuhan. Nih. Lalu iblis meninggalkan Dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, melayani Yesus. Iya. Ini menurut kau ini Yesus. Siapa ini Dia? Ini menurut kau siapa ini Dia? Iya, nggak apa-apa. Melayani itu sama dengan menyembah Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan. Ini dia ini siapa? Dasar merujuk kepada siapa ini Dia Bang?
Ini merujuk kepada siapa dia? Tuhan. Ya, berarti ini Tuhan Allah. Iya. Bukan Yesus. Ya kan? Tapi itu jelas di ayat 11. Lalu iblis meninggalkan Ini perkataan tinta merah. Ini tinta merah ini. Ini tinta merah. Perkataan Yesus tinta merah ya Bang ya. Perkataan Yesus sendiri kau tolak. Kalau Yesus ini untuk Yesus dirinya, pasti dia berkata, hanya kepada aku sajalah engkau berbakti. Selalu Yesus berkata kepada dia. Yohanes 17:3 ya, hanya dia satu-satunya dia. Kalau dia itu merujuk kepada ini. Hanya Allah satu-satunya. Nah, lanjut Gurunda. Ya, kalau terkait dengan malaikat itu juga tertulis Yohanes 1:51. Di situ diceritakan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada aku sebagai anak manusia. Biasanya itu. Dia kan nabi, dia kan rasul. Jadi Anda tidak berhasil membuktikan Yesus itu Tuhan. Nah, justru yang jadi permasalahan di sini adalah Tuhan tidak mungkin berbohong. Sedangkan Yesus melakukan sesuatu yang mencurigakan dan indikasinya kebohongan. Ketika Yesus berkata, enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti. Itu tertulis di mana? Di mana itu tertulis? Sedangkan ketika iblis berkata, sebab ada tertulis, jikalau engkau adalah anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Dia Tuhan akan memerintahkan malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Dan itu betul-betul ada tertulis di Mazmur 91 nomor 11 nomor 12. Tapi ketika Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhanmu dan hanya kepada Tuhanmu saja engkau berbakti, itu tertulis di mana? Iblis mengatakan ada tertulis. Yesus juga mengatakan ada tertulis. Tetapi ada tertulis menurut iblis betul-betul ada. Tapi ada tertulis menurut Yesus, itu tertulis di mana? Di mana tertulis itu, Bang? Engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Itu tertulis di mana? Miau. Siapa yang bohong? Iblis atau Yesus ini? Yesus mengatakan ada tertulis. Ya. Iblis juga mengatakan ada tertulis. Ada tertulis berarti ada. Mazmur 91, 11, 12 terbukti ada. Nah, di mana tertulis engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti? Itu tertulis di mana? Ya, ini kan bagian ceritanya kan tentang pencobaan. Iya betul, tapi siapa yang berbohong di sini antara Yesus dengan iblis? Maksudnya Yesus berbohong. Ya, enggak, karena dia mengatakan ada tertulis tapi enggak ada tertulis. Gimana dong? Iblis berkata ada tertulis, ada benar-benar ada tertulis. Nah, iblis tidak bohong di situ. Tapi Yesusnya mengatakan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Itu tertulis di mana? Itu sudah jelas tertulis di dalam kitab Matius. Lah, ini kan Matius belum tertulis. Yesus kan adalah firman. Hei saudara, Matius ini ditulis tahun 62. Gimana ceritanya nih? Karena setiap kata yang tertulis dalam Bible itu adalah firman Tuhan. Apa yang diucapkan Yesus itu adalah penipu ya, Bang Sumaya. Tidak ada tertulis begitu kalau dibilang ada tertulis. Ya, penipu dong. Itu yang jadi Tuhan itu. Kalian kan juga dia nih paham nggak sih pertanyaannya? Nabi. Tidak ada nabi yang menipu. Gimana? Lah, ini buktinya Yesus. Tuhan atau nabi sih? Waduh, lebih ya, nipu. Itu salah, itu gelarnya juga. Nah, ini Yesus buktinya. Ya, intinya yang saya pelajari dari perikop ini bahwa di situ Yesus sudah menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan. Dia mengatakan kepada iblis. Anda percaya bahwa dia ada Tuhan yang lapar. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dia sendiri yang mengatakannya. Yang dicobai di situ tulisan ada tertulis, jikalau engkau adalah anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau bahwa dia akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Loh, kok jadi Yesus yang Tuhan? Mana otaknya orang ini? Itu sudah tertulis di ayat 7.
Yesus mengatakan jangan kau mencobai Tuhan Elohimmu, maksudnya tulisan yang ada di situ. Iya, yang jangan. dicobai siapa? Saya mau tanya. Ayat 1 yang dicobai siapa? Astagfirullahaladzim. Sekarang oke, saya ikuti. Oke. Yang dicobai siapa? Oke. Iblis mencobai Yesus itu berdasarkan apa? Berdasarkan tulisan yang ada di Mazmur atau berdasarkan karena Yesus itu adalah Tuhan? Ayo. Bentar bang, saya mau tanya dulu. Yang dicobai siapa? Bang, yang dicobai saya siapa? tahu Yesus yang dicobai sebagai objek untuk membuktikan kebenaran Mazmur 91. Nah, itu aja kok Yesus repot. Dicobai. Ayat 7, Yesus menegaskan jangan mencobai siapa? Jangan mencobai Tuhanmu. Iya, yang dicobai siapa? Tulisannya Tuhan yang berfirman di Mazmur 91 itu siapa? Iya, saya tanya yang di ayat 1 yang dicobai siapa? Jawabannya di situ. Jawabannya di situ. Yang berfirman di Mazmur 91 siapa? Itulah yang dicobai. Susah. Bukan, kan? itu yang dicobai itu ada beberapa hal. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus. Gimana? Jangan berpatokan di satu pencobaan saja. Gimana ceritanya? Ya. Setiap Karena Yesus itu dicobai itu berbeda cerita. Berbeda cerita, Bung. Ketika Anda membawa Matius 4 ini, Yesus mau dicobai untuk membuktikan kebenaran Tuhan yang berkata di dalam Mazmur 91. Gurunda izin turun sebentar terus naik lagi. Gurunda kena lagi ini. Boleh. Izin. Mohon maaf. Makasih. Kena lagi ini. Ya, teman-teman di bawah di tap-tap ya semuanya, di tap-tap, dan akun YouTube tuh juga di subscribe dari Kian Santang. Ini yang gini, oke, terima kasih. Moderator tolong ya di jambak Gurunda moderator ya. Ya bingung gua, ini lebih tinggi mana antara iblis sama Tuhan kalau gitu? Kian Santang, kuasaku mana? Kenapa you copot itu? Yang satu copot ya berarti kepenuhan. Enggak. Bang Nelgar ini bohongnya, dia mengabaikan kata-kata sebab ada tertulis gitu. Betul. Bang Nelgar. Ya. Di butir ke-6 sebelum Anda lompat ke-7 tadi, di sini iblis berkata ya. Lalu berkata kepadanya, di sini iblis yang berkata, "Jika engkau anak Elohim, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis." Nah, di sini dia mencobai tulisan, Bang. Sebab ada tertulis, tanda kutip, mengenai engkau, mengenai Yesus, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis membacakan ini sebab ada tertulis di mana? Mazmur 91. Ya. Udah aman gitu, Bang. Oke, Mas Zumaya belum mic. Nah, di sini iblis mencobai apa yang ada tertulis pada Mazmur 91. Nah, masuk ke 7. Yesus berkata kepada iblis, ada pula tertulis. Di sini Yesus itu membaca tulisan, Bang, membacakan firman Tuhan. Masa gini aja nggak sampai sih, Bang Nelgar? Ada pula tertulis apa? Iya, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Iya, yang dicobai siapa? Tertulis gitu loh. Yang dicobai itu tulisan, Bang. Yang dicobai itu tulisan Mazmur 91. Tulisan yang dicobai. Loh, baca lagi ayat 1, Bang. Di sini, Bang, Anda baca nih apa yang dikatakan iblis sebab ada tertulis mengenai engkau. Di sini iblis mencobai apa yang ada tertulis pada Mazmur 91. Benarkah utusan-utusan Tuhan itu akan dijaganya dengan cara mengutus malaikat-malaikatnya yang akan diperintahkan langsung oleh Tuhan kepada utusan tersebut untuk menjaga utusan tersebut di segala jalan utusan tersebut supaya kakinya jangan terantuk kepada batu. Ini yang dicobai iblis, abangku. Ini yang dicobai iblis, abangku. Nah, iblis membacakan Mazmur 91 di ayat yang ke-6 tadi, Matius 4 butir ke-6. Lalu di Matius 4 butir 10, Yesus itu berkata kepada iblis, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis ya, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Ini tertulis di mana?
Pada saat iblis menukil Mazmur 91 yang tentang enyahlah iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu, ini tertulis di mana? Di sini ada tertulis kan? Ya. Di mana tertulisnya? Apanya yang tertulis? Engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia engkau berbakti. Di mana tertulisnya? Mana? Itu di ayat berapa tuh? Bang, percobaan iblis itu dilakukan pada saat Yesus itu masih di bumi, bukan? Yesus itu masih di bumi pada abad 1 sampai abad ke-30 Masehi, sepakat? Ya. Sementara tulisan Matius ini menurut iman kekristenan itu baru dituliskan pada tahun 60 Masehi, abangku. Tanggal penulisannya itu tahun 60-an. Gak mungkin tulisannya itu. Ini agak kocak juga Bang Nelgar ini. Jadi si charger kodok Nokia ini itu Alfi tidak akan paham. Dia tidak akan paham dengan bahasa Alfi yang akademik gitu. Jadi si baling-baling kapal tongkang ini harus secara dasar saja itu menjelaskannya agar dia paham itu. Karena keterbatasan kuota sebenarnya. Enggak, ini Bang Nelgar ini lucu nih. Mana duluan Bang? Yesus yang mengucapkan perkataan yang barusan terjadi di Matius 4 atau Matius duluan yang menulis nih? Perkataan yang lebih dulu. Ya udah, pada saat Yesua itu menyatakan ya di dalam Matius 4 tadi, sebab ada tertulis, itu tertulis di mana? Sementara Matius itu belum menulis. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ini tertulis di mana? Di Mazmur. Kok di Mazmur? Mana? Mazmur berapa? Adalah, saya pernah baca. Kok gitu cara? Memang butuh ini kita kawan-kawan ya. Saya kan sudah bilang di awal kan, saya pemula. Cuman saya bisa berdasarkan keyakinan saya bahwa Yesus biar suasananya sebagai Tuhan dengan perikop yang jelas berada di iklan dulu ya. Kita iklan dulu teman-teman biar suasananya mencair. Silakan Bang Kaisar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon mayat. Bang Nelgar, kalau nggak ada tertulis di mana-mana, Bang cari aja di majalah Aneka Yes, gitu loh, ya. Kalau nggak ada yang tertulis gitu. Baik teman-temanku, sahabatku yang di bawah, sudah jelas aku rindu dengan kalian semua ya. Ayat 1 sama ayat 7 itu. Bang Nelgar, tunggu sebentar Bang, kasih waktu saya 2 menit saja Bang ya. Oke, terima kasih Bang Nelgar. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik serta manusia ya. Bang Kaisar bentar izin bentar. Ini siapa yang mau gantian ya? Soalnya ada Pak Pendeta ini udah mau naik, Pendeta Leonard. Gantian satu ya teman-teman ya. Gantian satu. Saya nanti turun. Habis kita kasih paham dulu. Gak apa-apa, Alfi aja. Gak apa-apa, Afi di atas saja. Gak apa-apa. Aku aja nanti, abang aja naik ya. Kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman viewer di bawah yang baik ataupun yang pura-pura baik serta manusia yang beriman juga manusia yang mencari keimanan. Saya Kaisar Nero Juntak menyiarkan langsung live forum debat di frekuensi 3,1 FM Sungai Jordan. Saya sendiri Ketua Dewan menghimbau sahabatku semua kencangkan tetep layarnya untuk mencapai 2M lebih dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal, akademis dan duduk manis. Sebelum bernarasi tampilkan dan gunakan dalil dan data sesuai dengan tekstual. Boleh merujuk ke teks original. Kalau ditanya konsep Tritunggal, jangan kau jawab dengan kasur, guling, dan bantal. Ingat, kalian yang merasa menyembah gagang ketapel, yang selama ini percaya buku-buku novel, kenapa kalau ditanya gila dan ngomel-ngomel? Jadi begini, jadi begitu, jadinya sompel. 4 penulis menciptakan buku, segala narasinya cerita halu. Kontradiksi dan cerita lucu, tidak makan kalau tak tipu-tipu. Sejak kapan anak Tuhan menjadi Tuhan? Sejak dogma doktrin mentah kau makan. Sejak kapan Tuhan berberak, tidur dan makan? Sejak mencuri gandum dan menjala ikan. Bobroknya otak kafir penyembah setan, seperti lumpur basah bercampur air jamban. Hidupmu seperti kaleng tawar lepas di lautan, bersatu kau punya otak dengan kotoran. Ingat ya teman-teman ya.
sekali lagi saya bilang sama kalian, jangan yang namanya congor-congoran, jangan nama congor-congoran. Dunia ini semakin tua, kalian masih seperti naik menggonggong seperti anjing petani, seperti makhluk berbulu bertanduk baini rohani. Fix Anda kepenuhan roh kardus Indomie. 1 detik saja kalian bersahabat dengan kitab. Jangan bantah dan lawan pakai rumus gondal-gendel. Tirulah kami duduk manis ganteng punya style, tidak seperti kalian punya banyak cerita penuh dengan parabel. Terkadang sapi kau lihatnya ayam, terkadang kiasan, terkadang kalam. Modal iman jadi saya suram, terkena tampol kitab tu kau mamam. Suaranya saja tidak bisa kau dengar, wajahnya tak bisa kau lihat walaupun samar-samar. Tapi kenapa wajah Tuhan kau gambar banyak versi wajah ganteng, imut, lucu dan sangar-sangar. Dan untuk terakhir kali, teman-teman, pembahasan di sini penuh edukasi, pembelajaran bermutu dan berisi. Bukan opini dan bukan asumsi imani, kita kasih paham karena kami API. Jangan menjual isi Biblos dengan dogma doktrin sejengkal karena isinya bisa jadi produk gagal. Awalnya ajaran kasih, akhirnya cerita nakal. Boleh terangkan sesuai paradoks, tapi terima nanti kenyataannya jika ketaboks. Viewer di bawah bosan dengerin narasumber yang bodoh karena lebih asik membaca majalah bobo. Kalau sudah mau nyerah dan teler, mending kau turun dan baca majalah populer. Dan kalau cuma khotbah doktrin dan dogma, mending diam nyimak jadi berhala atau nongkrong saja di rest area. Perlu digarisbawahi, jika diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, gangguan kejiwaan. Harap diskusi dan bantah dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik, narasi, literasi, kolorasi, komparasi, tidak menggunakan diksi-diksi, asumsi, logikal polisi berbountrasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapat edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujan menghujat, tanpa ajaran sesat. Forum debat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif dan pastinya bukan provokatif. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok, terkena tampol, masih mau kau datang besok. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan tetap bingung buat kalian yang masih kuar-kuar, seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Lanjut yang mau naik, silakan, saya turun. Ya, Bang Leonard, selamat malam, Bang. Bang Leonard, selamat malam. Bang Leo, dibuka mute-nya, Bang. Bang Leonard. Ya. Selamat malam, Bang. Kedengaran? Kedengaran, Bang, kedengaran. Oh, oke. Sorry baru masuk tadi. Aku ketinggalan apanya materinya awalnya. Apa tadi materi apanya? Materinya tidak ada keselamatan di dalam Kristen. Tidak ada keselamatan di dalam Kristen. Dalam Kristen, ya. Ya. Yang naik tadi dari orang Kristen siapa ya? Banyak, Bang, banyak. Ada 3 orang pendeta, tiga-tiganya pendeta. Yang satu pendeta, yang satu. Aku sempat tadi lihatnya perdebatan soal di mana tertulis ya, kalau nggak salah ya. Iya, betul. Gurunda udah monitor, Gurunda? Izin. Iya, tadi topiknya itu, Pak. Di mana statement Yesus berkata bahwa Kristen itu selamat. Statementnya Yesus gitu loh, silakan. Ya, Kristen kan belum ada waktu Yesus masih hidup. Artinya tidak ada hubungan antara Yesus dan Kristen. Tidak ada pada zaman Yesus. Oke, terus siapa yang memproklamirkan Kristen? Enggak, aku mau bahas konteks yang sudah ya, inilah topiknya, Pak. Inilah topiknya, silakan dibahas. Yang sedang ku komen tadi. Ya, silakan. Inilah topiknya, Pak Pendeta, silakan. Maksudku sebelum ku bahas ke situ, aku tadi sempat berdebat yang Kristen tadi sama Bang Zuma ya. Yang soal di mana tertulis itu. Aku ya, sebelum yuk langsung prolog saja dan langsung jelaskan narasinya. Nanti akan ditanggapi dengan Bang Zuma nanti itu. Jadi simpel itu. Oke. Jadi gini, yang aku soalnya agak berdebat tadi ku dengar di situ. Aku masuknya di situ. Maksudku biar ku luruskan aja dari situ. Soal di manakah tertulis itu. Ada perdebatan tadi kok
memperdebatkan ini ada tertulis, ada pula tertulis kan itu. Konteksnya kan ada dua tadi. Si iblis mencobai Yesus berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab Mazmur kan itu. Nah, yang kedua, Yesus menjawab dengan ada pula tertulis kan itu kan. Nah, itu tadi yang diperdebatkan. Nah, begini, soal pencobaan Yesus di padang gurun itu, yang diucapkan si iblis kepada Yesus itu kan dia mengutip ayat yang di kitab Mazmur yang soal ya kalau kau menjatuhkan dirimu ke bawah, dia Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di atas kakinya sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu. Nah, Yesus kan menjawab, ada pula tertulis jangan mencobai Tuhan alam. Itu tadi ditanyakan di mana tertulis ayat itu. Nah, ayat itu tertulis, coba dibuka di dalam Keluaran 6 ayat 13 sampai ke 16. Itu konteks ayat yang diucap itu. Maksudnya kalau Yesus berkata ada tertulis, itu berarti itu pasti ada tertulis di kitab. Bang, saya potong. Ini kejadian beneran atau hanya kutipan? Kejadian beneran atau kutipan? Keluaran. Baca kitab Keluaran 6 ayat Ini kejadian 13. Beneran, dengerin Bang. Kejadian beneran Yesus dicobai iblis atau hanya cerita Yesus mengutip kejadian yang sudah terjadi? Maksudnya gimana ini? Yesus betul dicobai atau enggak gitu maksudnya? Iya. Ya Yesus betul-betul dicobai lah di padang gurun. Ya kalau begitu dia nggak mengutip. Karena terjadi beneran sama dirinya kan gitu. Izin deh. Iya. Oke, lanjut. Ya kan. Pak Leonardo, izin sebelum masuk ke Bang Zuma. Abang tadi mengutip katanya, mohon maaf, kitab apa tadi? Kitab Keluaran. Salah Pak, Ulangan 6 butir 13. Ulangan. Enggak. Ini kebohongan. Bisa saya buktikan. Coba mohon maaf buktikan ya. Oke. Gak apa-apa ya, sebelum masuk ke Bang Zuma, mohon maaf nih Alfi mengambil andil karena Alfi pula yang mengangkat tadi kutipan ini. Bantu lagi Bang Zombie atau siapapun moderator, izin. Ini tampaknya harus diluruskan. Alfi noise ya, Alfi lagi charger HP nih. Bantu siapapun, boleh. Nah, oke, Alfi tutup poin aja. Di dalam Matius 4:10, di sini kan sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Di sini ada kata menyembah, ya. Perhatikan. Mohon maaf nih kita agak tinggi ya. Matius 4:10, tetelege auto ho isos ya. Gepage satana ye gerap taigar kurion ton teon so proskuneses. Di sini ada kata worship, penyembahan. Engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu katanya. Di sini ada kata menyembah. Sementara kalau Bapak membuka Ulangan 6:13, engkau harus takut kepada Tuhan Elohimmu dan kepada Dia saja engkau harus beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Di sini ada kata beribadah atau menyembah. Yang kudapati Bang, kalau kita melihat di dalam Septuaginta, karena teks Ibrani nggak eksis di zaman Yesus, yang adanya itu teks Septuaginta. Pada Deuteronomi atau Ulangan pasal ke-6, butir yang ke-13, di sini hanya berbunyi kurion tonteon so ya pobitisi kai auto nomo latreses kai pros auton ya kalitisi. Gak ada kata penyembahan di sana Bang. Bahkan dari konteks pengutipan dalil yang dilakukan oleh Matius pasal 4 butir 10 ini tidak menjiplak sama sekali Ulangan 6:13 gitu. Itu hanya terjadi pada terjemahan. Yang mau kau bahas itu esensi atau transkrip? Loh, ini kan main kutipan-kutipan. Kita bukan transkrip, enggak. Saya enggak mengkritisi transkripnya, tidak. Tapi apa yang ada tertulis, contoh. Apa yang dikutip oleh iblis pada ayat yang ke-6-nya. Iblis mengatakan, yang soal di Mazmur ya. Soal di Mazmur, benar. Di Mazmur memang kutipan tersebut ada. Nah, pada saat Yesua mengutip di ayat yang ke-10-nya gitu. Engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Kalau ini dikatakan menukil dari Ulangan pasal 6 butir 13, itu hanya terjadi pada terjemahan. Pada faktanya,
apa yang disebut sebagai menyembah atau proskuneis, ya, proskuneises, itu tidak terdapat pada teks Septuaginta yang ada pada Ulangan pasal ke-6 butir ke-13. Tidak ada perintah penyembahan di sana. Mungkin ini hanya narasi dari Alfi, bisa dilanjutkan dengan Bang Zuma sebagai pembukaan dari Alfi bahwa room ini tampaknya akan cukup berat kepada Bang Leonardo. Ya, silakan Alfi, kembalikan ke host. Silakan Dinda, Yuma. Udah balik kah? Bang Yuma. Menjauh kayaknya Bang Yuma ya. Iya, sorry saya tidak dengar tadi. Ada apa ini? Mengenai Yesus dicobai iblis masih itu. Silakan. Masih itu? Ya. Iya kan tadi sudah dijelaskan di Yakobus 1, Tuhan tidak dicobai. Nah, sedangkan Yesus di situ dicobai sebagai utusan Tuhan dan klaim bahwa dia adalah anak Tuhan, maka iblis datang untuk mencobai apakah betul dia anak Tuhan atau bukan. Kan gitu poinnya. Karena iblis mengutip Mazmur 91 dan ternyata Yesus terbukti adalah anak Tuhan. Iya. Begitu. Nah, terus masalahnya di mana, Bang? Masalah apa ini? Ya, Yesus dicoba itu bukti bahwa dia bukan Tuhan. Dan bagaimana mungkin Yesus itu Tuhan sedangkan dia manusia gitu loh. Oke, gini. Oke, berarti ini perbincangan soal hakikat Yesus sebagai Tuhan gitu. Iya, boleh. Oke, jadi begini. Yesus adalah tapi ini saya disclaimer dulu ya. Ini pada pemahaman orang Kristen yang mempercayai bahwa Yesus itu adalah 100% Allah dan 100% manusia. Terlepas nanti dari perdebatan kita soal apakah Yesus itu betul-betul Tuhan atau Allah, apakah dia 100% Allah, dia 100% manusia, ya nanti perdebatannya kita lepas dulu. Nah, saya mau menjelaskan soal eksistensi Yesus waktu di padang gurun itu, waktu dicobai adalah kemanusiaannya. Terbukti dari kalau kita baca pasal 4 itu, Matius itu adalah setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, maka laparlah Yesus. Ya, secara manusia Yesus pasti akan merasa lapar. Kemanusiaan Yesus pasti akan merasa lapar. Nah, saat merasa lapar itulah iblis tahu bahwa kemanusiaan Yesuslah yang bisa dia cobai. Karena keinginan iblis adalah membuat kemanusiaan Yesus berdosa, jatuh dalam dosa, supaya dia tidak bisa menjadi korban yang sempurna untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Iblis hanya menyerang kepada kemanusiaannya Yesus, bukan kepada ketuhanannya. Karena apa? Kalau dia mencoba Yesus di saat dia ingin mencoba Yesus sebagai Tuhan, ya dia tidak akan berani mencoba Yesus sebagai Tuhan. Karena apa? Dia tahu Yesus itu adalah anak Allah. Itu terbukti di banyak ayat di Perjanjian Baru yang berkata engkau ada ketika dia menyembuhkan orang, mengusir roh jahat dari iblis berkata apa? Jangan siksa kami hai anak Allah yang maha tinggi sebelum waktunya. Kan iblis berkata begitu. Nah, kalau kepada kita mengacu sekarang kepada kemanusiaan Yesus, iblis hanya ingin menjatuhkan kemanusiaan Yesus supaya apa? Supaya Yesus tidak bisa menjadi korban yang sempurna. Pak Pendeta Muda, mohon waktunya dibagi ya, Pak Pendeta Muda. Oke, aku sampaikan 2 menit. Pada konteks pencobaan Yesus ya. Tujuan iblis sebenarnya mencoba Yesus adalah supaya Yesus mau menuruti perkataan iblis, yaitu dia sebagai manusia jatuh ke dalam dosa. Tujuan iblis adalah supaya Yesus tidak bisa menjadi korban yang sempurna nantinya di atas kayu salib. Karena apa? Kalau sudah kemanusiaan Yesus berdosa, dia tidak akan bisa lagi menjadi korban yang sempurna di atas kayu salib untuk menjadi penebus dosa bagi manusia, untuk dosa seluruh umat manusia. Itu tidak akan bisa, karena korban yang sempurna itu, yang harus disalibkan itu adalah korban yang sempurna, tak bercacat, tak bercela, tak berdosa. Sama seperti pada waktu Perjanjian Lama, yaitu ada korban penghapusan dosa
harus melalui darah dan nyawa atau seekor domba atau kambing yang tidak bercacat, itu harus diperiksa oleh imam. Ya, baik, jadi kita itu harus sempurna ya, itu rujukannya. Ya, silakan. Baik. Silakan Guru Nda ditanggapi. Iya. Jadi Anda mencoba untuk menarasikan sebuah doktrin bahwasanya iblis mencoba Yesus karena pada saat itu Yesus lagi dalam kondisi bukan Tuhan. Ya, Sabar, hilang suaranya Baju. Sabar ya. Sinyalnya hilang. Ya, nggak apa-apa. Layar teman-teman 2K lebih. Anda mengatakan bahwa iblis itu ingin menggagalkan kemudian penebusan dosa. Padahal itu nggak ada hubungannya. Ya, lagi-lagi doktrin Kristen. Saya maklum, saya berdiskusi dengan orang Kristen. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika Anda mengatakan supaya Yesus itu kemudian tidak menjadi korban tebusan dosa, maka Yesus harus berdosa. Tapi Anda lupa, di dalam konsep agama Yahudi, Keluaran 23, Keluaran 20 dan seterusnya, Keluaran 23, 20 ini menjelaskan tidak boleh berbohong. Kapan berbohong maka berdosa. Dengan Anda menarasikan kemudian Matius 4, di situ Yesus sudah berdosa karena mengatakan ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu, sebab kepada Dia saja engkau berbakti. Ada tertulis katanya. Dengan tidak adanya tertulis, berarti Yesus telah berdosa karena Dia berbohong. Gagal Dia menjadi calon penebus karena Dia sudah berdusta. Dia sudah ternoda oleh dosa. Gitu, saudara. Silakan. Jadi yang saudara tangkap tadi di kitab Keluaran itu yang ulangan, yang di Ulangan itu adalah firman yang dikutip oleh Yesus, seperti ada tertulis kan kata Yesus begitu. Jadi oke lah, saya saudara bilang tadi doktrin kekristenan. Sebenarnya bukan doktrin kekristenan. Kita mengacu kepada apa yang disampaikan Yesus soal ada tertulis. Itu memang tertulis. Terlepas tadi ada si saudara Alvin ya yang menampilkan tadi di ayat soal dari ayat yang yang tertulis di kitab Septuaginta itu. Nah, begini, esensi daripada isi dari kitab Ulangan yang saya kutip tadi itu kan mengacu kepada firman yang Allah berikan supaya manusia itu dan segala ciptaannya harus tunduk, berbakti dan menyembah kepada Allah. Itu rujukan ayat yang dikutip oleh Yesus seperti ada tertulis. Terlepas nanti apakah saya memang belum baca kitab tulisan aslinya, transkrip aslinya yang ditulis di kitab Ulangan itu ditulis dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram atau bahasa apa itu. Saya memang belum melihat transkrip aslinya atau tulisan aslinya. Tapi esensinya yang kalau kita kan baca sekarang terjemahan baru atau terjemahan New King James Version yang mengutip soal kamu harus tunduk, beribadah dan berbakti dan menyembah kepada Tuhan Allahmu itulah esensi dari kutipan ayat yang dibilang Yesus. Jadi kalau perbantahan soal perbantahan soal kutipan ayat, ya seringkali memang ada tertulis begini, tapi kan contoh begini, ada kan kalau kita bilang ada tertulis di undang-undang bunyinya begini. Tapi kan kita tidak harus secara detail mengatakan butir-butirnya ayatnya, kata-katanya, tapi esensi dari isi apa yang kita kutip. Contoh, kalau kita berdebat kepada pemerintah soal kemiskinan, di undang-undang ada tertulis bahwa pemerintah harus mengasih makan atau memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, begitu. Itu kan terlalu panjang itu. Kalau tidak tertulis ya sudah gitu loh, langsung. Iya, saya mau menjelaskan
yang tertulis itu kan yang saudara tuntut berarti adalah harus itu yang tertulis, harus itu yang diucapkan, kan itu maksudnya. Yang dikutip Yesus kan maksud saudara harus apa yang diucapkan Yesus itu yang harus tertulis di kitab, kan itu maksud saudara kan? Enggak, jangan sampai host bertanya umur kepada saya itu. Ya, jadi gini. Ditanggapi Guru Nda, ya. Iya, gini saudara, Anda mengatakan bahwa iblis mau supaya Yesus itu gagal menjadi calon penebus dosa manusia. Itu doktrin. Itu doktrin itu, karena tidak ada Tuhannya Yahudi mengajarkan nebus dosa menggunakan manusia. Itu dewa Molok itu yang menebus dosa dengan menggunakan anak manusia. Itu nggak ada itu. Sabar dulu. Sabar. Kemudian Yesus berkata, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Ada tertulis, kata Yesus. Tapi ternyata nggak ada tertulis. Berarti Yesus ini pembohong. Dengan dia berbohong, maka dia berdosa. Gagal dia sebagai calon korban, karena dia sudah ternodai dengan kebohongannya itu, kebohongan dia tersendiri. Itu jelas itu, karena dia mengatakan ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tapi ternyata tidak ada tertulis, maka jelas Yesus ini adalah pembohong besar. Gagal dia. Percuma dia mati di atas pohon, karena ternyata dia. Silakan. Coba dibaca dalam Ulangan 6 ayat 16. Itu Oke, kita baca Ulangan 6 nomor 16 itu, apakah betul seperti itu tertulis atau tidak? Karena yang dimaksud dengan Ulangan 6 nomor 16 itu, jangan engkau mencobai Tuhanmu. Itu jelas itu, mencobai Dia di masa. Janganlah engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Tapi bukan itu yang Yesus katakan, sebaliknya. Itu di dalam Matius 4 ini tertulisnya itu di data nomor 10. Jangan Anda larinya ke nomor 7. Kalau nomor 7 ada pula yang tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Ya, betul, itu tertulis. Tetapi Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Itu tertulis di mana? Anda tidak akan pernah menemukan itu. Kalau yang Anda maksud nomor 7, saya sudah tahu itu. Sebelum saya lahir, saya sudah tahu itu. Tapi yang saya maksud di sini adalah Matius 4 nomor 10-nya itu, Pak. Di situ tidak ada tertulis. Sampai gereja semuanya berubah menjadi klub malam, tidak akan pernah Anda temukan ada tertulis dimanapun itu. Kecuali di dalam Lukas 4 baru ada. Tapi kan Lukas ditulis nanti tahun 60-an. Jadi itu tak ada itu. Jadi Yesus gagal menjadi penebus dosa karena ternyata dia adalah pendusta. Dia melanggar dalil di dalam kitabnya sendiri sebagai orang Yahudi. Jangan kau berbohong, ternyata dia berbohong. Keluaran 20 nomor 6, Keluaran 23 nomor 1, Keluaran 23 aja nomor 1. Jangan kau memberikan saksi dusta dan seterusnya. Ternyata Yesus melakukan kebohongan, maka demikian dia gagal untuk menjadi alat penebus karena dia pembohong. Silakan. Makanya saya bilang tadi, kebohongan yang saudara gambarkan itu dapat kesimpulan Yesus berbohong itu karena apa? Kan saya sudah bilang tadi, apakah karena perkataan Yesus itu mengutip soal ada tertulis kepada kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu dan kepada saja Dia berbakti atau menyembah. Itu kan maksud, apakah ini saya mau bertanya ini ya, apakah maksud saudara itu apa yang diucapkan Yesus kepada iblis untuk membantah sanggahan iblis itu, apakah itu yang saudara tuntut? Apa yang diucapkan Yesus itu yang harus tertulis di Perjanjian Lama yang dikutip oleh Yesus. Betul, karena kalau tidak ada tertulis berarti dia pembohong. Kan makanya saya jelaskan tadi, saudara Juma, ini kalau kita mengutip sesuatu, saya gambarkan untuk memberikan sedikit analogi begini. Kalau kita berdebat kepada pemerintah soal, saya jelaskan tadi soal kemiskinan. Kalau kita berdebat, ada tertulis di undang-undang, pemerintah itu harus memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Yang saya ucapkan itu
bukan itu sebenarnya yang tertulis di kitab undang-undang. Tapi kalau saya mengutip itu, kalau saya bilang ada tertulis loh di undang-undang, kan betul ada yang esensinya bahwa pemerintah harus memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Itu maksud saya. Jadi esensi dari perkataan Yesus itu bukan harus tertulis secara letterlet begitu. Apa yang diucapkan tidak ada perbedaan titik komanya, bukan begitu maksud saya. Yang disampaikan Yesus itu adalah esensi daripada jangan pernah kamu mencobai Tuhan Allahmu, seperti yang terjadi di masa bagaimana orang Israel waktu itu ingin mencobai Allah, menghujat utusan Allah yaitu Musa yang membawa mereka keluar dari Mesir. Akhirnya mereka apa? Allah berfirman, bangsa ini keras kepala dan tegar tengkuk dengan cara mencobai aku, sehingga Allah marah dan menurunkan ayat itu, jangan sampai orang Israel itu berdosa. Nah, itu kan ditulis oleh Musa dan itulah yang dikutip oleh Yesus. Perkataan secara letterlet memang tidak tertulis sepas seperti yang diucapkan Yesus di perjanjian lama, tapi esensinya kan itu. Nah, sekarang ada tertulis atau tidak ada tertulis, Bang? Ya ada tertulis itu. Di mana? Perkataan di ulangan itu. Hanya kepada dia saja engkau harus berbakti, itu tertulis di mana? Tenggelam. Satu perangkat kayaknya nih. Memang payah saya klop ini memang. Langsung tenggelam. Salah cari lawan nih pendeta muda nih. Bisa dipecat jadi pendeta nih. Ya, Akikian berapa umurnya? Besok dipecat loh pendeta. Salah cari lawan ya. Pak Pendeta muda, kalau butuh ayat tinggal ngomong aja, nanti kita cariin Pak Pendeta. Ya, kalau saya nggak salah ulangan 3, Nah, baru juga dilantik jadi pendeta, dipecat besok ini Gurunda. Ini gara-gara Gurunda nih besok dipecat ya. Tadi bahwa ulangan 6:13 dia. Ulangan 13 ayat 4. Kalau kita mau mencari soal yang ditranskripkan atau disebutkan Yesus ada tertulis, itu memang tidak tertulis secara tidak lengkap tulisannya berbakti dan menyembah kepada Allah. Tapi esensi daripada berbakti dan menyembah kepada Allah itu ada tertulis di perjanjian lama, itu maksud saya. Oke. Ketika Anda membawa ulangan 13 nomor 4, berarti benar ada tertulis ya. Tuhan Elohim harus kamu ikuti, harus kamu takut akan Dia, kamu harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengar, kepadanya harus kamu berbakti dan terpaut. Betul ya? Ada tertulis ya. Berarti pada fase ini kemudian Yesus masih layak kemudian dijadikan sebagai korban penebus orang Kristen. Betul. Oke. Bagaimana dengan pengakuannya dalam Yohanes 3 nomor 13 bahwa tidak ada seorang yang pernah naik ke surga selain Dia? Itu bohong atau tidak? Sedangkan 2 Raja-Raja 2 nomor 11, Elia jauh lebih dulu naik ke surga daripada Yesus. Jadi percuma aja Bang. Tidak ada kemudian ya tempat Anda bersembunyi dengan menjadikan Yesus sebagai korban penebus dosa-dosa saudara karena Dia adalah orang suci. Ternyata dia ternoda dengan kebohongannya sendiri, tak bisa kemana-mana. Oke, yang di Raja-Raja tadi saudara mengutip soal Elia yang lebih dulu naik ke surga gitu. Iya, betul. Sebenarnya bukan Elia yang pertama sekali naik ke surga. Lalu siapa? Ada Enok di zaman di kitab Kejadian Anda juga. Membantu saya berarti. Semakin nyatalah kebohongan Yesus berarti kan? Tapi coba gini loh. Saya sudah bilang tadi, saudara boleh bilang ini doktrinisasi Kristen atau kristenisasi, pemahaman doktrin Kristen. Pada pemahaman yang saya bilang Yesus itu adalah Allah 100% dan Tuhan manusia 100%. Yesus pun berkata kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat di perjanjian baru, dia berkata kepada orang Farisi,
Aku sudah ada sebelum Musa ada, sebelum dunia ada, aku sudah ada. Abraham bang, bukan Musa. Sebelum Abraham, iyalah, sebelum Abraham, sebelum Musa, sebelum siapa ada, itu kan Yesus sudah ada. Yesus mengakui itu. Oke, kalau begitu saya mau tanya untuk membuktikan pernyataan saudara ini atas kesalahpahaman saudara terhadap ungkapan Yesus tersebut. Menurut saudara, tua mana Yesus dengan Maria, ibunya? Secara manusia itu Maria lah. Hah? Ya, jadi manusia batiniah Yesus kan ya pasti lebih tua lah mamanya. Gimana sih? Lebih tua Maria daripada Yesus. Jadi ungkapan bahwa dia lebih tua, lebih duluan ada daripada Abraham ada, itu maksudnya ketuhanannya atau apa? Ya, Yesus sebagai Tuhan. Oke, baik. Bagaimana dengan Efesus 1 nomor 4 nomor 5? Sebab di dalam dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti kita sudah ada sebelum dunia. Minum kopi lagi. Gimana bang? Ya? Bagaimana? Apa yang gimana? Kan sudah saya bilang. Anda sudah baca Efesus 1 nomor 4 nomor 5? Saya emosi loh, serius ini. Baru ini emosi. Maulah dilempar mawar sama pot-pot bunga ini. Sabar, ini kan pendeta muda. Kalau sudah tua itu ya. Sabar daripada Bang Joma tidur. Saya sudah tidur tadi, cuman karena mendengarkan nama pendeta muda saya bangun kembali. Paulus bangunkan saya tadi barusan. Bangun lo. Sebenarnya pendeta ini tidur paman. Sebenarnya pendeta ini bingung juga nih antara manusia dan Tuhan. Itu doang sih. Dia gabungkan kan. Nanti kita arahkan ke situ. Terakhir saya yang skak itu pertanyaan saya itu bagian saya nanti di ujung. Oh siap. 86 bosku. Maju bosku. Aku nunggu Bang Andi. Tapi Bang Handi dan Bang Zuma, ini saya minta saran. Jadi gini ya, saya mau ngambil Pajero atau Fortuner. Orangnya udah balik. Bantuan dananya itu. Orangnya udah balik. Ya lanjut. Pajero. Iya, mohon bantuan dananya. Lanjut. Mau bantuan dananya. Udah nongol jeda lagi. Sorry, saya harus baca kutipan ayatnya ya, sebentar. Masa pendeta HP-nya cuma satu? Bunda jangan gitu. Nanti Pak Alfi bantuin aja Alfi nanti. Mau minta dibacain apa? Ya udah Alfi bantuin. Kalau ada aja yang bisa apa? Bisa. Nah, Alfi kan tadi open cam tuh. Gak apa-apa, Alfi bantu aja. Kami ini Muslim baik Pak gitu. Belum Ya, banyak terima kasih lah pertumbuhan kalian. pendeta. Kalian Muslim tapi baca Alkitab. Puji Tuhan itu. Zalikal kitabul la raiba fihi, itu dikatakan di Al-Qur'an. Jadi kalau baca Alkitab kami baca Quran tuh artinya. Oh ya, tidak apa-apa. Yang penting tidak kalian hina Alkitab itu bukan sebagai kitab suci. Iya, ini kitab sucinya orang Kristen. Iya, maksudnya orang Kristen. Ya semoga lah kalian anggap juga sebagai. Mau buka Efesus 1 ayat 3 dulu, ayat 3 sampai yang kelima coba. Oke, 3.
Di sini dikatakan, terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yeshua HaMashiach yang dalam Kristus telah mengadakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Lanjutan 4-nya, sebab di dalam Dia Elohim telah memilih kita sebab dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Lalu kelima, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus HaMashiach untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kehendak Yesus apa kehendak Elohim? Lanjut. Silakan. Nah, yang ditanyakan Bang Juma tadi kan, saya lupa tadi. Apakah Bang Juma tadi ingin menanyakan berarti kita sudah ada sebelum dunia dijadikan, kan gitu ya Bang Juma ya? Iya, betul. Berdasarkan Efesus tadi. Nah, begini. Kan Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Efesus, menjelaskan kepada umat di Efesus bahwa dalam kasih Ia telah menentukan kita, yaitu Paulus dan jemaat yang di Efesus dan kita semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Mana ini? Kok apa ya? Apa itu Bang? Apa yang Anda ingin jajakan di situ? Oh, Abang masih pakai layarnya ya? Silakan, maaf. Oke. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya, Ia menetapkan kita dari semula untuk diangkat menjadi anak-anaknya melalui Kristus Yesus sesuai dengan kesukaan kehendaknya yang dengan kasih-Nya telah mentakdirkan kita untuk menjadi, ini terjemahan apa ini? Terjemahan baru ya? Iya, tahun 74. Bapak pakai yang mana? TB2 ya? Mau TB2? Kalau TB2 ada juga saya. Yang mana? Saya maklumi kok, beda terjemahan, beda isi. Bentar. Cuma anehnya ini nggak kebayang gimana jemaahnya ini. Kalau ada lagi bingung, jemaahnya nungguin gitu kan. Bentar, cari ayatnya dulu gitu. Jemaahnya nunggu gitu. Enggak, kita pakai terjemahan bebas. Mau 74 boleh, tahun 2023 boleh, tahun 54 saya tampilkan juga. Bebas. Saya maklumi kok. Iya. Jadi, oke, saya sampaikan lah isinya. Intinya. Silakan. Begini, itu kan disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus untuk meyakinkan orang atau jemaat di Efesus soal kita ini adalah umat pilihan yang dipilih dari semula. Nah, begini, saya akan melebar sedikit soal bagaimana manusia itu dipilih Allah dari semula di dalam Kristus Yesus. Itu terkait juga soal bagaimana seseorang bisa percaya kepada Yesus atau mau percaya kepada Yesus. Karena apa? Itu sudah ditentukan dari semula. Contoh begini, kalau saya bilang nanti saudara Bang Juma atau siapa ini, Rocky Gerung atau Kaisar atau semua kita yang ada di forum ini, saudara akan berdebat sama saya. Jadi apakah saya termasuk orang yang dipilih? Ada mungkin nanti pertanyaan begitu. Nah, saya mau jelaskan sebelum saudara menanyakan pertanyaan itu. Ya, betul. Saudara semua dipilih di dalam Kristus Yesus sejak dari semula. Lalu pada faktanya kalaupun saudara tidak menjadi orang Kristen atau tidak menjadi orang yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu persoalan belakangan. Tetapi di dalam Yesus kita semua sudah dipilih loh. Dipilih supaya kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya, terlepas dari free will kita, kehendak bebas kita mau percaya atau enggak kepada Yesus sebagai Tuhan. Itu. Udah, Bang Leonardo bisa ditanggapi sama Bang. Oke, tanggapi Bang. Oh, silakan Abang Dak. Iya, jadi gini saudara. Kata Yesus, aku berkata sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Iya, ketuhanan Coba, dia. Itu bukan masalah ketuhanan, itu masalah ajaran. Ajaran Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada, yaitu bahwa Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus itu sudah ada dari sebelumnya.
Karena kalau Anda menjadikan itu sebagai landasan bahwa dia itu adalah Tuhan, berarti Salomo dan kita semua ini juga adalah Tuhan. Karena diterangkan di dalam Pengkhotbah 3 nomor 15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Itu yang pertama. Yang kedua yang Efesus 1 nomor 4 dan nomor 5 tadi. Yang ketiga, Amsal 8 jelas sekali di situ Salomo berkata, aku ada sebelum langit digariskan. Berarti Yesus tidak ada papanya, dia ada sebelum Abraham. Salomo mengatakan, aku ada sebelum langit digariskan. Berarti Salomo lebih hebat. Kalau itu Anda jadikan, tapi apakah orang-orang ini Tuhan? Tidak. Yang dimaksud di sini gimana? Konteksnya kalau saudara Juma bawa ke situ, itu akan kita berdebat nanti soal Trinitas. Kalau ke situ, itu akan maksudnya apa hubungannya? Amsal 8. Aku ada sebelum langit digariskan. Nah, kalau saya jelaskan nanti pasti saudara akan bilang, loh, bagaimana mungkin Yesus ada padahal dia belum dilahirkan sebagai manusia? Lalu bagaimana Yesus ada sebagai sebelum Abraham ada, sebelum dunia dijadikan? Itu kan ujungnya nanti akan mengarah kepada ketuhanan Yesus yang saudara bantah itu. Ya, kalau itu saya jelaskan nanti kita akan berdebat. Saya harus capek lagi menjelaskan soal Trinitas. Bukan. Anda kan mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya. Dikarenakan dia berkata, aku ada sebelum Abraham ada. Berarti Salomo juga Tuhan. Karena Salomo mengatakan, aku ada sebelum langit digariskan. Kan gitu. Iya kan? Salomo berkata, aku ada sebelum langit digariskan. Oh, dia kaget, dia nggak tahu, baru tahu. Dipecat besok. Turunkan sedikit ilmunya, Paman. Kalaupun dipecat itu memang sudah ditakdirkan berarti sama Yesus itu udah. Baru dilantik jadi pendeta. Sosok nantang debat Guru Najuma. Dipecat besok. Dipecat besok. Emang dia sudah lapar. Sudah masuk Pak Roh Kudusnya, Pak. Sorry tadi di pengkhotbah mana itu Bang Zuma? Bukan pengkhotbah, Amsal 8. Enggak, kalau dia mau minta bantu buka kan enggak masalah, minta di sini aja. Iya, biar sama-sama kita lihat juga. Aja itu. Biar cepat gitu. Iya, biar Alfi bantu bukakan gitu. Tinggal ngomong aja, bisa bantu bukakan. Nah, kami enggak pelit-pelit kok. Kecuali minta sama bom-bom mungkin pelit dia. Coba Amsal 8 ayat berapa itu? Ya, Amsal dari data nomor 23, sudah pada zaman purbakala aku dibentuk dan mula pertama sebelum bumi ada, sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir, sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit aku ada di sana, ketika ia menggariskan kaki langit dan permukaan air samudera raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudera raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya, setiap hari aku menjadi kesayangan saya bermain di hadapannya, dan seterusnya. Salomo jauh lebih hebat. Yesus nggak ada papanya, Bang. Gagal dia. Nah, sekarang saya mau jelaskan soal perkataan Raja Salomo yang berkatakan aku sudah ada di, coba ditampilkan di layar Bang Alfi. Kan gitu enak. Mulai data 2 ini deh, mulai dari data 23 ditampilkan. Mulai ya. Sampai data 28. 23 sampai 28. Biar puas saudara kita ini bahwa Salomo jauh lebih hebat daripada Tuhannya Kristen yang adalah Yesus. Iya. Boleh bantu moderator?
Ya, Pak Pendeta tolong di mute dulu ya. Itu suara napasnya kedengeran itu. Iya. Takutnya di framing. Amsal 8 butir ke-23. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. 24. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. 25. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit aku telah lahir. 26. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. 27. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. 28. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, dan seterusnya. Amsal pasal 8 23-30. Silakan Bang Zuma. Iya, coba. Mana hebat daripada Yesus itu, Bang? Ya. Slomo paman. Silakan dibuka mute-nya Pak Pendeta, soalnya nanti takut jadi framing, pas emosi sama tergunci. Saya mau tanggapi soal kalau saudara baca di ayat dari ayat awal ya, ayat 1 sampai yang seterusnya itu kan ada satu perikopnya itu ada dikasih judul wejangan hikmat. Nah, pada tulisan Raja Salomo di kitab Amsal tadi itu adalah wahyu Yesus Kristus kepada Raja Salomo yang Raja Salomo yang mengatakannya. Nah, artinya begini, itu adalah gambaran daripada perkataan Yesus Kristus yang disampaikan Raja Salomo kepada sebagai wejangan hikmat kepada anak-anaknya, kepada rakyatnya waktu sebagai raja. Itu adalah bentuk wahyu, bukan pengalaman Raja Salomo sebagai manusia yang diciptakan lebih dahulu. Bedanya itu dengan Yesus? Kalau Yesus itu dia berbicara kepada orang Farisi, aku ada sebelum itu, bukan wahyu, tapi itu adalah firman yang dia alami sebagai Tuhan. Jadi bukan wahyu. Sementara Yesus berkata, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Mana yang betul? Abang atau Yesus? Dong. Saat Yesus berbicara kepada orang Farisi, dia kan berbicara sebagai manusia, manusia. Tapi dia sebagai manusia pun menjelaskan. Ya Salomo menjelaskan sebagai manusia lah. Dia kan bukan Tuhan. Sama. Iya sama, tapi perkataan Raja Salomo itu adalah wahyu. Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Bedanya di mana? Bedanya adalah Yesus berkata sebagai manusia waktu itu, bukan. Nah, Salomo? Ya Salomo sebagai manusia, tapi sama kan? Sama. Loh, beda dong. Artinya Yesus waktu berdebat kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat di Israel waktu itu, menjelaskan kepada ahli-ahli Taurat kepada mereka bahwa Yesus itu sudah ada sebagai Tuhan sebelum dia menjadi manusia. Tidak ada sebagai Tuhan. Jangan Anda tambah-tambahkan. Aku ada sebelum Abraham ada. Bukan berarti dia Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Efesus 1 nomor 4 yang dibacakan tadi itu sudah sangat jelas. Kita ada sebelum semuanya ada. Itu sudah jelas itu. Pengkhotbah 15 juga menerangkan, Pengkhotbah 3 nomor 15 juga mengatakan begitu. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Apa bedanya dengan Yesus? Nanti kalau pembahasannya kalau ada waktu nanti pembahasannya sedalam itu, saya akan buka kalau ada yang bisa mediasi buka ruang berdiskusi soal
Nanti kita akan berbicara soal tafsir juga di sana. Bagaimana mau lebih dalam yang kayak gini aja Anda sudah gagal, Bang? Bukan, karena kalau saya jelaskan di sini nanti akan bisa saudara bilang saya akan berkhutbah menjelaskan soal kalau Yesus itu kan di perjanjian lama. Nanti saudara boleh percaya atau tidak, ini adalah yang mau saya sampaikan. Yesus itu kalau saudara mau tuntut dia sebagai manusianya ada sebelum Abraham ada, Yesus itu bisa, nanti saudara boleh terima dengan akal sehat atau tidak ya. Yesus itu sudah ada sebelum Abraham ada sebagai manusia juga sebenarnya. Tapi direpresentasikan oleh beberapa orang yang tercatat di Alkitab di perjanjian lama sebelum Abraham ada. Makanya ada yang komentar soal kemarin di grup sebelah juga berkomentar soal apakah Yesus betul-betul ada sebagai manusia sebelum Abraham ada? Ada, tapi dalam bentuk representasi yang direpresentasikan oleh orang-orang yang diwahyukan Allah firman kepadanya. Contoh saya sampaikan soal pada doktrin kekristenan, Yesus itu sudah direpresentasikan oleh orang-orang kudus sebelum Abraham. Nanti makanya saya sampaikan kalau kita membahas lebih lanjut nanti ke sana akan sangat panjang. Yang mau kita bahas tadi esensi yang di perjanjian lama, kalaupun terkait kepada perjanjian lama ini, maksud saya itu akan menjadi perdebatan yang akan sangat panjang dan penjelasannya sangat panjang sekali. Anda aja tuh yang terlalu panjang jawabnya tuh. Kalau kita simpel aja, Anda ditanya jawabnya ke pemerintahan, ke alam semesta, ke itu kan analogi. Bagaimana kita mau mengerti suatu wahyu kalau tidak dianalogikan? Cuman Anda nggak mengerti, kami mengerti semua kok, itu simpel itu. Ya kalau saudara mengerti, Rocky Gerung mengerti, kenapa masih bertanya? Wahyu yang diberikan kepada seseorang itu, wahyu yang diberikan kepada seseorang manusia, termasuk juga kepada Abraham, kepada Raja Salomo, kepada Raja Daud, kepada Paulus, kepada Petrus, semua itu adalah sangat berguna untuk kita loh. Dan kalau kita berdebatkan soal itu, makanya saya bilang pelajarannya akan sangat panjang, penjelasannya akan sangat panjang, karena kita butuh buku-buku referensi yang menjelaskan tentang itu nanti. Jadi gini saudara, jadi seorang pendeta memang harus lihai ya bagaimana mengolah data supaya orang tetap percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan meskipun kemudian melanggar norma kemanusiaan kita sebagai manusia yang berakal. Kenapa saya mengatakan demikian? Kalau Anda melihat Yeremia 1 nomor 4 nomor 5, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau wahai Yeremia dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini lebih hebat daripada Yesus, karena Yesus itu pengakuan mulutnya sendiri. Dan Yesus berkata, Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Kan gitu poinnya. Sedangkan Yeremia Tuhannya yang berfirman. Tuhan berfirman kepadaku, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Itu jelas itu. Berarti Yeremia juga sama halnya dengan itu. Masalahnya, Abraham lahir terlebih dahulu dari Yeremia. Namun Nabi Yeremia sudah ditakdirkan menjadi nabi. Namanya telah ada sebelum Abraham lahir di dunia ini. Nabi Yeremia telah dikenal Tuhan sebelum jadi janin. Nah, begitu juga Yesus. Sebelum jadi janin telah dikenal sebagai utusan Allah. Sama seperti miliaran manusia lainnya kelak akan lahir sesudah hidup. Mereka sudah dikenal oleh Allah. Begitu juga dengan nabi-nabi Allah. Maka wajar kemudian jika seorang Yesus itu berkata, sesungguhnya sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi dengan adanya Yesus berkata demikian, bukan berarti Yesus adalah Tuhan. Yesus cuma ciptaan Tuhan, sama seperti nabi-nabi lainnya, dan miliaran manusia yang telah ditetapkan nama-namanya. Begitu juga dengan takdir mereka yang akan lahir ke dunia kelak.
Jadi itu terbantahkan, Bung. Sama seperti Salomo yang saya katakan tadi. Bagaimana dia ada sebelum langit digariskan, dia sudah ada dan seterusnya. Jadi ya saudara dan Kristen lainnya secara lembaga agama memang susah payah mencari data untuk mempertuhankan Yesus. Padahal Yesus dengan Yesus sendiri dan perkataannya dia menerangkan kalau dia mengucapkan itu sebagai utusan Tuhan untuk mematahkan argumentasi penolakan orang-orang Yahudi ahli kitab terhadap kenabiannya. Maka ucapan itu terlontar dari lisannya. Bukan berarti dia Tuhan. Itu sangat-sangat rendah ketika Tuhan untuk membuktikan ketuhanannya dia mengatakan, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Itu bukan Tuhan itu yang berkata seperti itu. Itu hanya tataran nabi. Itu hanya tataran nabi. Kalau Tuhan itu dia berkata, akulah yang awal, akulah yang akhir. Yang maha awal, maha akhir. Itu baru Tuhan. Lah Yesus itu kan ada. itu kan ada di kitab Wahyu dikatakan. Itu lari ke adalah setan Alfa dan itu. Omega. Kalau itu lari ke iblis, itu bukan Yesus. Yesus ucapannya hanya ada sampai penginjilan usia 33 tahun. Ucapan-ucapan akulah Alfa dan Omega itu bukan Yesus lagi, Bang. Itu adalah Yesus palsu yang Yesus nubuatkan kepada Bani Israel agar jangan percaya kepadanya. Gitu, saudara. Silakan. Bagaimana saudara berkata bahwa itu adalah wahyu yang disampaikan iblis kepada Bani Israel? Oh, sederhana. Yesus berkata dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Itu diucapkan Yesus antara tahun 30 sampai 33. Semuanya telah Yesus sampaikan, tak ada lagi yang lain. Sedangkan akulah Alfa dan Omega itu ucapan di tahun 100. Yesus sudah tak ada. Lalu saya tanya, di akhir kitab Matius itu kan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah pergilah beritakanlah Injil kepada seluruh penjuru bumi dan jadikanlah mereka dan baptislah mereka. Artinya kalau Yesus sudah menyampaikan firman-Nya seluruhnya pada zaman itu, untuk apa lagi Yesus menyuruh murid-muridnya memberitakan firman? Nah, itulah yang ingin saya katakan sama saudara. Termasuk yang datang kepada Matius, yang berkata dalam Matius 28 itu juga bukan anak Maria itu. Itu adalah Yesus lain. Yang Yesus nubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti menurut pesan Yesus, waspadalah wahai muridku, akan datang penyesat dengan mengatasnamakan aku dan berkata, akulah dia. Jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti yang kedua ditandai seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itulah tanda kedatanganku yang kedua, kata Yesus. Berarti ketika ada yang berkata, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu ucapan orang yang keluar dari kubur, dan itu bukan Yesus. Oh, jadi intinya saudara tidak mempercayai itu Yesus yang bangkit. Oh, bukan Yesus yang bangkit. Yesus pernah bangkit. Kalau saudara mempercayai itu Yesus bukan Yesus yang bangkit dari antara orang mati ke dalam maut, maka sama seperti yang diberitakan oleh Paulus di Kisah Para Rasul bahwa sia-sialah pemberitaan Injil kalau Kristus tidak dibangkitkan, karena tujuan Allah mengorbankan Yesus anaknya yang kudus sebagai korban penghapus dosa adalah bukan hanya sekedar mati, saudara, tapi dia harus bangkit dan naik kembali ke surga. Kalau hanya dia sekedar mati, bahwa dia bukan korban yang sempurna yang dijanjikan Yesus, dijanjikan Allah sebelumnya. Oke, sekarang saya mau tanya kepada saudara. Berdasarkan Yesaya 14 nomor 15, yang dimasukkan ke dalam kubur itu siapa? Ke dalam dunia orang mati aku masukkan engkau. Itu siapa? Coba dibuka apanya? Yesaya 14 nomor 15. Itu tak lain dan tak bukan. Iya, silakan deh. Lanjut aja Bang Zuma. Ya, itu yang masuk ke dalam kubur itu adalah iblis. Yang masuk ke dalam kubur itu adalah iblis. Makanya Yesus berkata, sejenak sebelum dia terangkat ke langit, Yesus berkata bahwa
iblisnya sudah akan dikeluarkan, dilemparkan keluar. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia itu adalah iblis. Penguasa dunia itu adalah iblis menurut Yesus. Nah, sedangkan penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Siapa yang masuk ke dalam kubur? Baca Yesaya 14 nomor 14, nomor 15. Jelas itu. Coba dibaca Dinda Alfi. Yesaya 14 dari 14 ya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamat yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, berarti Yesus tahu. Kenapa Yesus tahu? Karena Yesus di dalam Lukas 4 nomor 16 itu senantiasa kemudian membacakan Yesaya di dalam sinagoge. Nah, sedangkan ketika dikatakan Yesus dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti pada hari ketiga ada kebangkitan. Itu simbol, itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Siapa yang keluar dari kubur? Karena Yesus berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari Gan Eden? Tidak mungkin. Keluar dari surga? Nggak mungkin. Satu-satunya sumber dari mana dia keluar iblis ini? Dari kubur. Keluarlah dia. Mana mungkin menyerupai Yesus dan mengaku Yesus. Ingat Bung. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bang Juma. Kalau saudara percaya bahwa Yesus berkata, jangan percaya kepada Yesus atau Mesias palsu, sebab aku akan datang. Bagaimana mungkin dia akan datang kalau dia tidak bangkit dari kubur? Padahal saudara bilang tadi yang bangkit dari kubur itu bukan Yesus, tetapi iblis. Yesus itu tidak mengalami kematian. Yang disalib itu bukan Yesus. Yesusnya terangkat ke langit langsung. Yang menggantikan itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Lalu bagaimana Yesus akan menjadi korban penghapus dosa kalau dia tidak disalib, kalau dia tidak mati? Bisa. Korban penebus dosa itu adalah akal-akalan gereja. Coba Anda baca. Oh, lalu siapa? Coba tunjukkan kepada saya dalil di mana Tuhan ingin menebus dosa dengan menggunakan manusia. Loh, itu kan sudah diinisiasi oleh Allah. Di mana itu? Di mana itu tertulis? Nanti Anda ingin mengais-ngais kitabnya orang Yahudi? Oh, bukan. Oh, lalu bukan. Di mana tertulis? Di mana tertulis ada kaidah? Di mana tertulis ada kaidah nebus dosa dengan menggunakan manusia? Bukan menebus dosa dengan manusia dong. Lalu Yesus yang mati di salib itu menurut Anda yang mati di salib ini manusia atau bukan? Bahkan pada awal kejatuhan manusia dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa di Taman Eden. Mundur itu. Allah sudah menginisiasi itu. Doktrin. Kalaupun kalaupun pada akhirnya itu diteruskan nanti sebelum ada keagamaan, kekristenan, itu kan memang dasarnya itu sudah dilakukan oleh bangsa Israel dan nenek moyangnya sebelumnya. Yaitu itu harus melalui korban binatang. Yesus binatang. Loh, Jangan dulu nggak bisa. Saya mau jelaskan. Yeremia 1 Bang. Yeremia 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus salah, penebus dosa kepada Tuhan, hendaklah dia mempersembahkan korban hewan, domba, kambing, sapi, lembu. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan kemudian Kristen memiliki konsep menebus dosa dengan menggunakan manusia? Tidak ada kekristenan mengajarkan bahwa menebus dosa itu harus manusia. Tetapi Anda begini, jangan dulu. Anda mengais Adam
Kenapa? Karena ada sesuatu yang ingin Anda jual, yaitu Yesus sebagai korban. Itu sebagai, makanya saya bilang tadi representasinya itu sudah ada dari sejak Adam. Nah, di mana Tuhan? Sekarang Allah mau nyatakan itu. Allah mau itu kan, kalau di kekristenan dibilang itu sama seperti kayak bayangan Yesus yang akan dikorbankan kelak untuk menebus dosa manusia. Karena begini, saudara, pada kalau di perjanjian lama sebelum Yesus, korban penghapus dosa itu kan harus binatang. Darahnya harus tertumpah. Allah kemudian menginisiasi bahwa tidak mungkin ini menjadi korban penebus dosa yang bisa diteruskan oleh bangsa ini, bahkan seluruh bumi. Karena apa? Pada zaman Yesus sendiri pun, Yesus menyaksikan bahwa hal itu sudah diselewengkan oleh imam-imam kepala di rumah ibadat, yaitu mereka menyuruh umat datang membawa korban penebus dosa atau korban penebus salah, yaitu domba. Nah, dipermainkan. Dan ini makanya saya bilang Yesus harus menjadi korban yang sempurna, menggantikan atau menggenapkan semua korban sembelihan melalui binatang. Korban yang sempurna itu harus manusia yang betul-betul sempurna dan tidak berdosa. Ya Allah ya Karim. Saudara, ini Anda mendapatkan ilmu dari mana bahwa korban itu harus manusia sempurna? Setahu saya, berdasarkan Bible, Al-Quran juga demikian, yang senantiasa mempersembahkan manusia untuk jadi penebus salah itu penyembah iblis, bukan penyembah Tuhan. Mana ada nabi-nabi? Nabi-nabi mana yang mengajarkan, Bung? Saya sudah bilang tadi, untuk menggantikan korban persembahan atau korban pemotongan hewan tadi sebagai, karena itu tidak mungkin bisa sempurna bagi Allah. Itu harus korban yang sempurna. Kenapa Anda yang mengatur Tuhan? Tuhan mengatakan, Allah yang berfirman. Di mana? Coba Anda tunjukkan di mana Tuhan berfirman Dia meminta korban manusia untuk nebus dosa manusia. Itu di mana? Kalau ada, kita murtad semua ya di room ini. Iya, di mana? Justru Imamat 18:21. Janganlah kau serahkan seorang anak manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok. Jangan, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Akulah Tuhan. Jangan kau persembahkan manusia untuk dewa Molok. Perjanjian itu jangan dikomparasikan ke situ, Bang. Oh, nggak bisa. Karena begini. Karena esensi dari yang perjanjian lama itu yang bangsa Israel, bahkan kan ada tertulis itu sampai bangsa Israel pun, bahkan sampai Raja Israel ada yang mempersembahkan anaknya sebagai korban persembahan. Itu karena apa? Ketidaktahuan mereka atau ketakutan mereka kepada gini aja saudara, daripada kita jadi pembual, tolong Anda tunjukkan di mana Tuhan memerintahkan mempersembahkan manusia suci sebagai penebus dosa. Itu aja dulu. Bukan mempersembahkan manusia sebagai penebus dosa. Lah tadi Anda mengatakan harus. Harus. Begini loh. Makanya saya jelaskan tadi, kalau nanti saudara bilang lagi ini doktrin. Iya, kami tidak ada dalil berarti doktrin. Ini loh. Apa Bang? Karena sudah saya bilang tadi. Begini, Yesus menganggap orang-orang yang ingin membunuhnya itu sebagai anak setan, anak iblis, atau anak Tuhan. Itu dulu poinnya. Itu dulu. Kalau Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, berarti orang-orang yang mau membunuh Yesus adalah anak-anak Tuhan. Nah, sekarang permasalahannya adalah, kalau ternyata Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, berarti yang membunuh Yesus dan yang mengimani pembunuhan itu sebagai jalan keselamatan adalah anak-anak setan. Tolong. Sekarang Anda jelaskan kepada saya, apakah orang-orang yang ingin membunuh Yesus ini oleh Yesus disebut sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis? Silakan. Tunggu. Yesus sudah pernah katakan itu
bahwa anak manusia memang akan mati dan terbunuh dan tergantung di atas kayu salib. Anak manusia, penggantinya juga anak manusia, bukan sama anak kucing. seperti yang direpresentasikan di Perjanjian Lama. Tapi Yesus berkata apa? Tetapi celakalah manusia yang menyerahkan, yang menyerah. Celakalah manusia yang menyerahkan, sekiranya bisa dia nggak usah dilahirkan. Artinya apa? Ini pembunuhan terhadap Yesus disukai Tuhan atau tidak? Tidak, Paman. Nah, tidak. Sekarang permasalahannya adalah, menurut Yesus, ketika datang orang-orang yang ingin membunuhnya, orang-orang yang ingin membunuhnya ini dilabeli oleh Yesus sebagai anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis. Sekarang saya sampaikan gini, saudara mungkin bilang ini doktrin ya. Begini loh. Kalau tidak ada dalil doktrin. Seseorang manusia yang berdosa, saya mau gambarkan ini supaya jelas. Seorang manusia yang berdosa kepada Allah, harusnya kan dia akan mati oleh dosanya, kan gitu. Itu dulu awalnya. Manusia yang berdosa harus mati menanggung darahnya sendiri. Itu tidak ada itu. Makanya di Perjanjian Lama Allah tidak ingin manusia itu mati seperti itu. Tapi makanya saya bilang tadi, Allah menginisiasi bahwa manusia itu tidak akan mungkin sanggup atau tidak akan mungkin menjadi korban yang sempurna untuk menghapus dosanya sendiri. Loh, Tuhan hanya butuh kita bertaubat kok. Malah Yesus mengatakan dalam Matius 21 nomor 31. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Pemungut cukai, para pesandal lebih dulu masuk surga. Betul, tapi saya mau bilang. Karena apa? Karena percaya kepada Yohanes. Mana ada korban manusia di situ? Tak ada. Bahkan kalau Anda lihat, maaf, ketika saudara melihat Yesus bercakap-cakap dengan orang-orang Yahudi, murid-muridnya, di dalam Matius 19, ketika Yesus ditanya oleh para murid, apa kata Yesus? Apa kata orang-orang yang ada pada zaman itu? Ditanya, Guru, apa yang harus kami lakukan supaya kami bisa memperoleh hidup yang kekal? Diterangkan di dalam Matius 19 nomor 16. Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat supaya aku bisa hidup kekal? Apa kata Yesus? Apakah sebabnya engkau berkata demikian? Hanya ada satu. Jika engkau ingin hidup yang kekal, turuti segala perintah Elohim. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia dan dirimu sendiri. Nah, mana di situ percayalah kepada penebusan matinya aku di atas tiang salib, engkau akan peroleh hidup yang kekal? Mana? Ya. Ada enggak? Sekarang saya bantah dengan begini. Ada enggak, Bang? Enggak, tunggu tanya dulu. Ada enggak di situ percaya penyalibannya, kematiannya dengan tebus darah, kita bisa hidup kekal? Ada enggak menurut Yesus? Masuk enggak item itu? Atau itu hanya doktrin yang muncul belakangan? Ayo, jujur. Apa kata orang Yahudi itu? Apa kata muridnya? Semua itu telah aku lakukan, wahai guru. Kata Yesus, jikalau engkau ingin sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Itu sudah selesai. Ada nggak di situ penebusan? Sudah ada poinnya. Ada nggak penebusan? Ada nggak penebusan? Sudah ada kan poinnya di situ, perkataan Yesus, jikalau kamu hendak sempurna. Kan itu. Ya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah hartamu, berikanlah kepada si miskin. Sempurna sudah. Mana penyaliban? Tapi sekarang manusia itu pergi nggak menjual hartanya? Enggak, bukan itu poinnya, bukan itu. Jangan Anda lari ke sana. Bukan supaya saudara bisa mengerti. Mana mungkin itu yang dimaksudkan Yesus, itu yang dimaksudkan Yesus. Tidak mungkin manusia itu bisa sempurna. Lalu bagaimana caranya bisa hidup kekal menurut Yesus? Ya percaya kepada Yesus. Ya, percaya kepada Yesus. Poin-poin ini berarti jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta berarti. Kalau percaya kepada Yesus. Mana ucapan Yesus? Percaya kepada aku, penyaliban, mati untuk nebus dosa kalian. Mana ucapan Yesus itu? Ada enggak? Begini, komparasinya begini. Saya mendeskripsikan saudara sebagai orang Yahudi yang paham hukum Taurat, betul.
Tapi begini, mungkin nggak saudara bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna? Saudara, yaitu tidak berzina, tidak membunuh, tidak bersaksi dusta, tidak berpikiran kotor. Bisa nggak? Kalaupun melanggar, apa solusinya dari Tuhan? Upah melanggar itu adalah tertulis dalam kitab Roma, upah dosa itu adalah maut, kematian. Tidak ada. Sekarang permasalahannya, kata Yesus apa? Upah dari apa? Suaranya hilang, Gurunda. Ya, di tap-tap layar teman-teman, mungkin sinyal dari Gurunda ini ya hilang suaranya ya. Iya ya, di tap-tap semua ya, di bawah tuh. Di follow-follow juga. Buat Pak Pendeta, lanjut Gurunda. Hilang tadi suaranya Gurunda. Apa yang kita harus lakukan menurut Yesus ketika kita jatuh ke dalam dosa? Apa yang harus kita lakukan menurut Yesus? Dosa pasti harus ada konsekuensinya. Ya, apa yang harus kita lakukan menurut Yesus ketika kita jatuh ke dalam dosa? Menurut Yesus apa yang kita harus lakukan? Mengakui dosa. Lalu? Bertobat. Bertobat. Nah, tapi ingat, ingat. Terhapus enggak dosa kita ketika kita bertobat? Oh, jangan begitu konteksnya dong. Loh. Pertanyaan saya, begini. Terhapus tidak dosa kita ketika kita bertobat kepada Tuhan? Terhapus, tetapi konsekuensi dosa harus ditanggung. Loh, enggak, bermasalahnya sekarang ini dihapus atau tidak dihapus? Saya punya dosa, ketika saya bertobat dihapus enggak dosa saya? Dihapus. Lalu kenapa harus ada yang menjadi mati kayak ajaran pagan, bunuh orang? Tapi upah dosamu ada konsekuensinya loh. Kan sudah dihapuskan. Begini. Sudah dihapuskan. Kan sudah dihapuskan. Sama itu seperti begini. Apalagi? Mungkin nggak kamu membunuh seseorang, tapi di mata hukum kamu dibebaskan. Walaupun keluarga mengampuni, kami ampuni kau. Tapi hukum, pada hakikatnya hukum tidak akan ada pengampunan bagi hukum. Harus ada yang konsekuensi hukum. Harus ada konsekuensi dosanya. Terlepas nanti keluarga bilang, oh saya ampuni kamu. Tapi hukum pada hakikatnya tidak ada di mata hukum pengampunan. Hukum itu adalah konsekuensi. Jadi kalau saudara berbuat dosa harus ada konsekuensi. Apa? Masuk penjara. Tapi terlepas nanti dosamu, kau tidak masuk penjara karena apa? Dilepaskan pengampunan, dimaafkan oleh keluarga. Itu terlepas dari, tapi hukum jelas. Kalau siapa yang membunuh harus masuk penjara. Itu. Saudara. Makanya perantaraannya, kalau saudara berdosa harus mati. Kalau kita berdosa, lalu kita memohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Bapa, maka kita akan diampuni oleh Bapa, oleh Tuhan. Betul. Terus apa masalahnya tapi sekarang? Masalahnya apa? Setelah setelah Yesus datang ke dunia ini, pengampunan dosa itu hanya melalui Yesus. Gimana ceritanya? Ilmu dari mana lagi Anda dapatkan itu? Begini. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 20 nomor 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang lain, dosanya akan diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Markus nomor 26 juga hal yang sama. Tetapi jikalau kamu tidak... Suaranya hilang lagi, Gurunda. Mungkin sinyal Gurunda mungkin di sana. Kamu apa masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Itu jelas itu. Jadi Yesus mengajarkan apa? Tetapi jika kamu tidak mengampuni manusia, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tidak ada itu tebus menebus. Itu muncul ide dari Paulus. Bukan Paulus. Lalu siapa?
Di mana Tuhan mengampuni dosa? Nah, begini. Coba, saudara. Kalau Di ide mana itu Tuhan muncul mengampuni dari dosa dengan Paulus, mempersembahkan tidak korban mungkin manusia? Yesus rela mati di kayu salib, bahkan waktu di Taman Getsemani. Loh, kalau saudara bilang itu adalah ide Paulus, mungkin nggak Yesus memohon kepada Allah di Taman Getsemani, kalau sekiranya boleh, lalulah cawan ini daripada aku sebagai manusia. Yesus akan berkata bahwa tidak mungkin Bapa mungkin sebagai manusia. Yesus akan merasa ketakutannya karena begini. Itu tadi Yesus hanya mengambil peran sebagai korban yang sempurna untuk mewakili semua dosa. Itu konsep Kristen. Sekarang begini, saudara. Begini. Tolong tunjukkan di mana narasi Anda itu bisa berpegang dalam kitabnya orang Yahudi bahwa penebus dosa itu adalah manusia. Di mana itu tertulis? Imamat 1 nomor 2, beritakan, sampaikan, kabarkan, informasikan, tegaskan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa, maka mereka hendaklah mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Tak ada manusia. Kalau Anda mengatakan hari ini sebagai seorang pendeta, dosa harus ditebus dengan menggunakan manusia Yesus, mana dalil pembenarannya dari kitabnya orang Yahudi? Ada? Kalau ada, selesai kita. Bang Suma salah berarti. Mana? Bahkan Tuhan mengatakan, Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu mempersembahkan korban darah manusia. Oke? Lalu kemudian ketika Anda mencoba untuk menarasikan doktrin dan dogma saudara, jelas sekali kalau itu benar adanya bahwa percaya kepada penyaliban terhadap matinya Yesus yang Anda imani di atas tiang salib menyelamatkan manusia, lalu buat apa kemudian Paulus ini mengorbankan manusia dan mempersembahkannya kemudian sebagai tumbal kepada iblis? Di antara Hymenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis hingga binasa tubuhnya. 2 Timotius 4 nomor 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini apa maksudnya? Kenapa Paulus masih mempersembahkan manusia kepada iblis? Maksud daripada Paulus kita serahkan kepada itu yang menyerahkan kenapa harus dipersembahkan? Bukan mempersembahkan, diserahkan kepada iblis. Begini, kenapa? Karena orang itu dua menghalangi pemberitaan Injil, sehingga dia diserahkan ke iblis. Iya, itu konsekuensi dosa, diserahkan kepada iblis. Diserahkan kepada iblis itu bukan diserahkan dibunuh, bukan. Itu mereka bukan dibunuh. Berarti Yesus diserahkan kepada siapa agar dosa dihapuskan? Diserahkan kepada maksudnya? Loh, tadi diserahkannya Hymenius untuk apa? Untuk supaya dia ini tidak menghujat, tidak berbuat dosa, sehingga dia diserahkan kepada iblis. Orang-orang Kristen supaya tidak berdosa, dosa-dosanya dihapuskan, Yesusnya diserahkan kepada siapa? Iblis, paman, iblis. Ya, iblis. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Hanya iblis yang menerima tumbal. Apa buktinya? Paulus 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan kepada iblis. Beda dong konteksnya. Oh, beda. Kematian Yesus bukan membayar dosa kepada iblis. Lalu orang yang berdosa orang kalau berdosa bukan berdosa kepada iblis loh. Berdosa kepada Allah. Saudara. Orang berdosa itu bukan berdosa kepada iblis, tetapi berdosa kepada Allah. Berdosa kepada Tuhan. Tuhan menginginkan dosa dihapuskan dengan cara apa? Korban hewan atau korban manusia? Pada zaman perjanjian lama kepada melalui darah binatang. Binatang. Perjanjian baru yang ngajarin dari manusia itu yang ngajarin siapa? Kan sudah saya jelaskan tadi, Allah tidak mengkehendaki lagi korban persembahan dari binatang. Lalu di mana Tuhan mau
Di mana Tuhan mau agar korbannya manusia? Di mana dalilnya? Roma. Dari mana firman Roma ini? Dari makhluk roh mengaku Yesus kepada Paulus. Apa kata Paulus? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Bukan manusia, tapi Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Siapa yang mengaku Yesus? Yang datang kepada Paulus. Ingat, 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristus. Tanya Paulus, Paulus, ya paman, yang datang kepadamu itu siapa? Yesus, manusia atau bukan? Bukan. 2 Yohanes 1 nomor 7, dengar. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Itulah penyesat dan itulah antikristusnya. Yesus, kamu manusia? Ya, aku manusia. Paulus, yang datang kepadamu siapa namanya? Yesus. Manusia atau bukan? Bukan. Antikristus, penyesat. Anda pengikutnya, Anda pengikut penyesat. Jelas itu, Bung. Makanya kenapa Kristen berdiri sendiri, kenapa Yahudi berdiri sendiri? Karena dua agama yang berbeda. Satu agama dari langit, satu agama buatan manusia. Jelas itu. Anda boleh mewakili berbicara mengenai kekristenan karena Anda sedang mewakili Yesus yang datang kepada Paulus. Iblis tidak akan mungkin tenang ketika ada satu manusia Kristen yang keluar dari Kristen. Permasalahannya adalah bahwa karena saudara mengimani atau mempercayai bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah bukan Yesus, iblis. Kan? Memang iblis. Bukan. Apa dasar kalau dasar saudara berkata kepada saya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah iblis? Saya pernah dengar perdebatan saudara dengan seorang orang Kristen berkata bahwa kedatangan Yesus ya pada kali yang kedua adalah sama seperti waktu dia naik dari bukit Nah, memang kedatangan Yesus kepada Paulus kan secara pribadi, bukan kedatangannya sebagai Tuhan pada akhir zaman. Itulah yang Yesus katakan, waspadalah ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Matius 24 nomor 23, 24, 25. Sebab banyak Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang mengadakan banyak mujizat dan bahkan sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah menyatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat, demikianlah juga kelak kedatanganku yang kedua. Selesai. Berarti ketika ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Ada Yesus di sini loh, jangan kau pergi ke sana, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua nanti aku kasih tanda seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Kalau ada nanti manusia turun dari langit diiringi oleh malaikat-malaikat dan matahari seibarat seperti kilat dari timur sampai ke barat, itu baru aku. Itu aku yang asli. Tapi kalau hanya berkata akulah Yesus di padang gurun, akulah Yesus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Jadi saya mau tanya kepada saudara Zuma. Silakan. Kalau seandainya Yesus datang malam ini kepada saudara, baik itu dalam bentuk mimpi, itu dalam iblis. Penglihatan, itu saudara iblis. akan menolak. Itu iblis pasti, karena Yesus mengatakan jangan kau percaya. Ya, saya mau sampaikan kepada saudara sebagai penutup karena saya kira saya mau pelayanan besok, saya tidak mungkin berlama-lama di sini. Tidak ada perjumpaan titik temu dari perdebatan. Saya mau tutup dengan close statement dengan begini. Memang Yesus sendiri pun sudah bilang bahwa setiap orang yang tidak dikehendaki Bapa untuk datang kepada Yesus,
ya dia tidak akan datang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Betul. Ya Makanya saya bilang, saudara Zuma, Rocky yang lumayan aktif kulihat di perdebatan soal iman kekristenan ini, saya sempat berpikir begini. Kalau seandainya mereka tidak mempercayai Yesus yang datang kepada Paulus, bagaimana kalau seandainya Yesus tiba-tiba datang sendiri kepada mereka dan mereka sendiri menolak? Itu iblis. Intinya saya mau sampaikan, malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan turun kedua kalinya sama seperti engkau melihat ke langit. Ketika diterangkat, dia terangkat dengan jasadnya, dia akan turun dengan jasadnya, sehingga Yesus berkata, kedatanganku yang kedua dengan jasadku. Apabila ada orang berkata bahwa ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Kedatangan Yesus pada kali yang kedua itu adalah menandakan kedatangan Yesus pada akhir zaman. Kalau saudara komparasikan kepada kedatangannya kepada Rasul Paulus, itu bukan kedatangan Yesus sebagai akhir zaman. Ya memang pada bukan, makanya. Tapi itu adalah panggilan. Saudara harus saya ajari. Mungkin panggilan siapa? Mungkin Yesus akan saya sampaikan tiga doktrin. Saudara boleh bilang ini doktrin. Tunggu. Ini sebagai untuk penutup. Panggilan Allah kepada manusia untuk menjadi orang percaya, sebagai orang percaya ada tiga. Panggilan untuk panggilan keselamatan. Panggilan pelayanan, panggilan untuk hidup kekal. Nah, saudara, saya mau bilang, satu lagi, kalau Pak, panggilan tak terjawab. Oh, itu nanti nomor WA Bapak itu kalau saya telepon. Panggilan dari BNN ini perlu dicek ini memang. Gini, kalau saudara tidak meresponi panggilan untuk melayani, untuk panggilan keselamatan, panggilan untuk percaya itu, ya itu sah-sah saja. Sama seperti saudara bilang bahwa Paulus yang didatangi Yesus itu adalah Yesus yang palsu atau iblis. Mana mungkin iblis datang kepada Paulus, menyuruh Paulus untuk memberitakan keselamatan, untuk memberitakan Injil yang diberitakan Yesus. Faktanya Matius 7, 22, 23, Kristen semuanya diusir ke neraka. Mana ada keselamatan? Bukankah kami telah memanggil kau Tuhan Yesus, Tuhan Yesus? Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bukan kami mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Itu ending dari pengikut Paulus. Bukan pengikut Paulus, bukan pengikut Paulus. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Mengadakan mujizat, iya, pakai nama Yesus. Itu siapa? Kristen. Berarti Anda menjawabnya dengan jujur bahwa yang akan diusir oleh Yesus kelak adalah Kristen. Kenapa? Dengan ucapan aku tidak mengenal kalian. Kenapa? Karena tapi bisa nggak? Bisa nggak saudara bedakan mana untuk apa tujuan perkataan Yesus itu? Nah, tujuannya kan jelas. Saya mau jelaskan sebagai orang Kristen yang paham dengan agama saya. Oh, saya lebih paham. Anda hanya mengedepankan doktrin, Bung. Bukan. Karena Yesus mengaku berterus terang gini loh. Ya, gimana? Kalau saudara baca nanti di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ada Yesus menyampaikan perumpamaan lalang di antara gandum. Bahkan ada Yesus menyinggung soal orang-orang yang diibaratkan seperti pokok anggur. Itu orang-orang yang tidak bertumbuh imannya di dalam Yesus akan diperlakukan Yesus seperti itu. Yesus akan mengaku dengan terus terang. Contoh begini, saya pun sebagai hamba Yesus Kristus, kalau saya sudah bahkan saya berani berdebat dengan saudara, saya berani mengabarkan Injil. Tapi kalau pada akhirnya niat pemberitaan Injil yang saya lakukan adalah bukan karena murni untuk memberitakan Injil, itu saya akan terus terang Yesus bilang. Itu makanya banyak sekali saya lihat, memang agak sedih juga melihat banyak sekali pendeta-pendeta tidak mengutamakan pengabaran Injil yang sempurna, bukan pengajaran Injil yang tulus. Tapi makanya Yesus memang sudah bilang,
Ada banyak orang nanti akan memberitakan Injil karena perut mereka, karena golongan mereka, karena kepentingan pribadi. Itulah yang disampaikan Yesus. Aku akan berterus terang kepadamu. Aku tidak mengenal engkau. Sekalipun engkau mengusir iblis demi namaku, sekalipun engkau mengusir setan demi namaku, bernubuat, bermujizat demi namaku. Tapi itu maksud perkataan Yesus. Sekarang begini saudara. Andai saja Anda hidup sesama dengan Yesus, lalu kemudian Yesus berkata kepada saudara, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Lalu kemudian Anda bertemu dengan Paulus dan Paulus berkata, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Menurut nasihat Yesus, apakah Anda harus percaya kepada Paulus atau tidak? Pada konteks itu saudara mau menggambarkan saya seperti Ananias. Bukan. Entah Ananias, entah penulis Wahyu, entah entah Matius. Sekarang nasihat Yesusnya. Apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Nah, andai saja Anda yang mendapatkan pesan dari Yesus seperti itu, lalu kemudian muncul Paulus memberitakan bahwa dia bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika dia ke Damsyik. Pertanyaan saya, apakah Anda akan percaya kepada Paulus? Percaya, karena Yesus sendiri pun mengatakan, hambaku Paulus, sama seperti yang dikatakan kepada Ananias. Kan dia sudah datang lebih dulu kepada Ananias. Yesus berkata, apabila ada orang berkata kepadamu dia bertemu dengan aku di padang gurun, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Tiba-tiba Anda kemudian ketemu Paulus. Saudara pendeta Leonard, ya paman, aku bertemu dengan Yesus loh. Lalu kalau Anda mengingat nasihat Yesus kepada Anda, apakah Anda akan percaya kepada Paulus atau tidak? Ya kan pasti Yesus memberitahu sama saya kalau dia sudah bertemu dengan Paulus. Anda susah sembuh kalau begitu. Anda sulit untuk disembuhkan kalau sudah kayak gini. Karena kenapa? Anda pura-pura gila, padahal Anda itu sebenarnya sehat. Yesus berkata, apabila ada yang berkata kepadamu bertemu dengan aku di sini, bertemu dengan aku di sana, jangan kau percaya. Sebab, coba Anda baca nomor 27. Udah. Begini. Sebab sama seperti kilat terpancar bersinar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatanganku yang kedua sebagai anak manusia. Jadi jangan kau percaya yang lain. Datangku yang kedua hanya seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Jangan kau percaya kepada yang lain. Itu kata Yesus. Tapi karena Anda ternyata tidak percaya itu, makanya Anda menjadi pengikut Paulus. Dah selesai. Saya rasa tidak perlu kita panjang lebar. Pendengar kita sudah paham bahwa di mana duduk perkara yang sebenarnya. Anda pengikut Yesus atau Anda pengikut Paulus yang adalah menerima ajaran dari Yesus palsu. Demikian. Ya, tidak ada pengikut Paulus sebenarnya. Pak Pendeta, bentar Pak Pendeta. Ini buat Pak Pendeta Rafael, ini di Gurunda itu sekarang udah jam 2 ya, jam 2 lebih mungkin. Jadi besok aja ya Pak Rafael, Pak Pendeta besok aja habis Isa jam 8-an lah dilanjutnya ya. Jadi saya mohon maaf ya nggak ngebalas DM Anda, jadi besok aja dilanjutnya Pak Pendeta Rafael. Gurunda di sana udah jam 2 ya Gurunda ya? Iya, kurang lebih jam 2. Iya, betul. Iya, besok aja jam 8 ya Pak Pendeta ya. Silakan dilanjut. Tapi Bang Handi lapar. Kang Kiang. Enggak. Bang Handi lapar. Bang Handi lapar. Jangan. Bentar, ini hatuha sama Gurunda. Jangan. Pak Leonard, lanjut lagi Pak Leonard. Oke, saya kan tadi sudah bilang sebenarnya mau close statement. Hanya saja bisa saya bilang, kalau saudara masih belum percaya kepada Yesus yang diimani oleh orang Kristen, dan mungkin yang menutup itu adalah karena representasi Yesus Kristus kebanyakan di kalangan orang Kristen memang tidak seperti Yesus yang saudara bayangkan. Memang, jujur saja, banyak orang teman-teman saya yang Muslim berkata kepada saya, loh, kayaknya dulu kamu bukan orang yang taat religi, tapi kenapa kok gitu? Dan mereka banyak yang mengaku bahwa yang menghalangi mereka untuk percaya kepada Yesus itu
adalah karena perbuatan orang-orang Kristen sebenarnya yang tidak mencerminkan kehidupan Yesus yang sesungguhnya. Nah, saya mau berpesan begini. Saudara tidak saya anjurkan percaya kepada Yesus hanya karena pemahaman dari sebagian penjelasan dari kitab suci saudara. Tetapi percayalah dengan melihat representasi Yesus Kristus. Banjuma pakai Bible loh, Pak. Hah? Banjuma pakai Bible, Pak. Pakai Bible maksudnya? Iya, pakai Bible membantah argumentasi Anda loh tadi. Iya, pengetahuan atau pemahaman Bang Zuma soal Bible kan tidak bisa kita apakan di sini karena dia belajarnya di mana, mengetahui apanya di mana kan. Dia kan hanya mengetahui kalau manusia seperti ini yang diciptakan dari tanah Oke, jangan mengganggu dulu. Taruh. Itu tadi saya mau close statementnya begini. Kalau saudara terhalang mengenal atau percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia hanya karena tersandung dengan melihat kelakuan orang Kristen yang bukan orang Kristen yang sejati, makanya saya mau saudara dalam doa saya akan bawa saudara. Dan saya mau pesan begini, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau seandainya pun pertemuan saudara, doakan Alfi, jangan doakan kami. Alfi aja doakan. Pertemuan saudara nanti dengan Yesus, kalau sampai saudara menolak, maka tidak akan ada lagi tanggung jawab saya sebagai pemberita Injil yang tidak menyampaikan Injil. Perasaan Anda yang diusir deh. Banjuma belum kelar. Banjuma silakan. Habis ini saya akan meresume semuanya. Banjuma silakan. Yes. Gurunda belum closing statement. Iya, jadi ini Pak Pendeta udah ya. Oke, yuk. Sekarang Gurunda. Iya. Jadi gini, saudara, pada awalnya kemudian Yesus menyatakan pertama dalam Matius 17 nomor 8, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Apa endingnya? Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi penerima-penerima firman dari Yesus percaya Yesus adalah utusan. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti orang-orang yang sesama dengan Yesus menerima lisan Yesus seluruhnya menjadikan mereka percaya, oh, Yesus ini bukan anak zina, Yesus ini betul-betul adalah utusan Elohim. Selesai. Kemudian Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Dia akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Yesus berkata demikian kepada siapa? Kepada murid-muridnya, Bani Israel, agar jangan percaya setelah mereka percaya dirinya adalah utusan, maka akan muncul juga Yesus lain yang juga mengaku-ngaku sebagai Yesus, tapi dia adalah penyesat. Itu jelas, itu tertulis dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nah, Yesus datang kemudian pengakuannya, dia selalu mengatakan, aku adalah anak manusia, aku anak manusia, aku anak manusia. Bahkan dia akui sendiri dalam Yohanes 1 nomor 51, malaikat naik turun ketika langit terbelah, naik turun menemui si anak manusia, yaitu Yesus. Bahkan di dalam Markus 2, Lukas 2 nomor 11, di situ jelas dikatakan, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Manusia yang diurapi Tuhan. Tapi oleh lembaga Bible dipelintir apa yang dikatakan? Kristus Tuhan di kota Daud. Padahal terjemahannya sesungguhnya adalah, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud, tapi dianggap Tuhan. Oke? Itu sudah mulai pelintiran-pelintiran muncul kemudian. Kenapa lembaga Bible itu memelintir isi Bible itu sendiri? Karena sejatinya mereka menginginkan
menjalankan misi dari makhluk yang datang kepada junjungan mereka Paulus agar menjadikan seluruh bangsa, seluruh manusia menjadi pengikutnya. Siapa yang mau menjadi banyak pengikutnya selain daripada Tuhan, selain daripada Nabi? Iblis. Lalu yang terakhir dari saya, saudara, endingnya kita lihat. Ending dari keagamaan, saudara. Atas keinginan siapa Anda menyembah Yesus? Atas keinginan siapa Anda mengimani persembahan tumbal bernama Yesus, manusia di atas tiang salib? Atas keinginan siapa Anda ibadah minggu? Atas keinginan siapa Anda makan babi? Atas keinginan siapa Anda ke gereja? Atas keinginan siapa kemudian Anda merasulkan Paulus? Itu semuanya bukan atas keinginan Elohim, tapi keinginan Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Sedangkan anak Maria adalah manusia yang datang kepada Paulus bukanlah manusia. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka orang kafir sembah adalah setan yang terkutuk dan terbukti. Ketika umat Islam bertanya, apakah betul anak yang lahir dari tengah-tengah Bani Israel tanpa ayah itu adalah Tuhan yang menjelma kemudian menjadi Tuhan? Apakah betul? Betul tidaknya, lihat endingnya. Siapa mereka yang menyembah anak Tuhan, anak manusia yang datang ke tengah-tengah Bani Israel? Nama agamanya adalah Kristen. Apa aksi daripada yang mereka sembah? Rupa-rupanya Matius 7 nomor 22, 23. Nyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Padahal levelnya sudah sampai pada apa? Mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Harusnya mereka orang-orang inilah yang diselamatkan kemudian, karena mereka sudah sampai pada level makrifat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Tapi apa buktinya? Justru diusir dan dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Kenapa? Karena sejatinya yang mereka sembah, yang mereka gaungkan, yang mereka beritakan Injil agar manusia menyembah kepada Yesus, itu bukanlah anak Maria, tapi Yesus yang adalah Helal bin Zakar yang keluar dari kubur. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Masya Allah, Guru Juma. Pak Pendeta, makasih banyak. Boleh bisa jangan bentar, dulu. Bang Andi. Ya, Jangan dulu, saya mau resume dulu. Enggak sedikit. Pak Pendeta, saya resume dulu boleh ya? Pak Pendeta Leonard, saya resume dulu. Pertama, saya kan pendengar yang baik, Pak. Matius 4, 8 sampai 10. Di situ Yesus dibawa ke padang gurun. Itu dicobai. Pertanyaannya, iblis ini mencobai manusia atau mencobai Tuhan? Mencobai Yesus sebagai manusia. Ya, berarti waktu itu Yesus bukan Tuhan ya? Jangan begitu dong apaannya. Saya ulang pertanyaannya, Bang. Resume loh ini nggak boleh muter. Iblis mencobai A, manusia, B, mencobai Tuhan, C, mencobai manusia dan Tuhan. Satu, dua, tiga. Saya ulang. Iblis membawa Yesus. Pertanyaannya, iblis mencobai A, manusia, B, Tuhan, C, manusia dan Tuhan. Dia mencobai Yesus sebagai sebagai manusia. Berarti, yang dicobai itu kan kemanusiaan dia. Berarti waktu itu Yesus tapi pada hakikatnya kan Yesus itu juga adalah sebagai Tuhan. Berarti iblis mencobai manusia dan Tuhan. Bukan mencobai. Berarti waktu itu Yesus belum jadi Tuhan. Dia adalah Tuhan. Berarti iblis mencobai manusia dan Tuhan. Makanya saudara harus paham. Mentok daeng. Tinggal dijawab aja, Bang. Seperti yang saya bilang tadi. Mentok udah cukup. Yang kedua, Bang. Di mana perintahnya Bapa di surga mengganti domba sebagai penebus dosa dengan darah manusia di tiang salib? A, ada perintahnya, B, tidak ada perintahnya. Kok itu bukan begitu konsep. Mentok lagi. Mentok. Pada memori aja Pak Pendeta. Nanti Anda nanti selesai ini silakan merenung pertanyaan kok nggak bisa dijawab. Yang ketiga, di dalam Matius 24, 26 sampai 27, Yesus berkata, jangan percaya apabila kamu ketemu Yesus ada di sana, Yesus yang ada di sini. Pertanyaannya, apakah Anda percaya dengan
statement atau pengajaran Yesus ini? A. Percaya, B. Tidak percaya. Yesus berkata, Matius 24, 26, 27, saya bacain saja. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, dan seterusnya. Jadi apabila kamu ketemu Yesus ada di sana, ada di sini, jangan kau percaya. Pertanyaan, Anda percaya tulisan Yesus ini? A. Percaya, B. Tidak. Ya percaya. Percaya. Pertanyaan selanjutnya, siapakah ditemui Paulus di padang gurun itu? A. Yesus asli, B. Yesus palsu. Yesus asli. Berarti Anda bentrok statement pertama dengan statement terakhir, betul? Itu sudah diperdebatkan tadi sama Bang Juma. Ya ini saya resume. Mentok paman. Mentok lagi. Terakhir Pak Pendeta. Apakah Pak Pendeta malam ini sehat? A. Sehat, B. Agak sedikit sakit. Sehatlah. Sakit paman. Sehat. Terima kasih paman, sehat. Makasih Pak Pendeta, lanjut yang lain. Siap, Pak Pendeta, besok boleh hadir lagi, boleh datang lagi, ataupun kalau mau duet dengan Pak Pendeta Rafael Julinus, silakan, nggak apa-apa, jam 8. Nanti menghadapi Gurunda entah siapa, kalau besok malam ya, jam 8 ya. Ya. Malam atau pagi? Malam Bang, saya nggak pernah live pagi, malam. Oh, pagi kita tidur, pembela kebenaran malam-malam. Pak Pendeta, ya. Oke. Ya. Pak Pendeta, satu pertanyaan boleh? Ayo. Itu bisa nggak kalau nggak apa-apa dikit? Oh iya, tanya dulu ke hostnya, boleh nggak atau nggak? Host. Boleh. Kempesin nih ban mobilnya. Boleh. Gurunda dibuka WA, izin. Boleh Bang Kores. Pak Pendeta. Iya. Itu bisa nggak kalau Yesus nampak ke Gurunda, nampaknya publik ya? Jangan sendiri-sendiri, bosen. Oh enggak, karena dia nampak ke publik, di menampakkan diri ke secara universal, ya kiamat dong. Ya enggak se RT-nya Gurunda aja, jangan sebumi, nggak usah repot. Nggak bisa ya? Itu kedatangan Yesus ke pribadi itu kan harus ya ke pribadi lah. Masa bisa Bang Juma nanti melihat Yesus turun di langit dan satu RT ini aja yang melihat? Ya itu tadi. Ya kalau Yesus datang menampakkan diri hanya kepada Bang Juma dan se-RT-nya dalam keadaan sebagai manusia atau apa, bisa dilihat banyak orang tapi hanya sekelompok orang. Itulah yang dibilang Yesus, yang dibilang Bang Juma tadi, itu bukan Yesus. Dan Yesus gak akan mungkin melakukan hal sekonyol itu. Loh, kenapa kalau se-RT konyol, kalau sendiri itu mulia? Mungkin gak Yesus datang sebagai bentuk fisik kepada Bang Juma? Gak akan mungkin. Bang Kores. Gak akan mungkin dia datang kepada Bang Juma secara fisik. Ya nggak apa-apa, walaupun secara video call juga, yang penting grup call gitu loh, jangan jangan kalau sendiri bosen, banyak banget. Pertanyaan yang lain, karena begini, itu aja paling. mungkin ya ada juga. Di bawah kalau mau tahu saya blokir ya, di tab lain aja, jangan. Terakhir Pak Pendeta, atau ketinggalan. Bang Rocky ya. Kenapa Kristen ini percaya Yesus itu adalah Tuhan? Berdasarkan akal sehat atau berdasarkan doktrin dari kecil, Pak Pendeta? Bisa dibilang percaya kepada Tuhan itu juga sebenarnya, saya secara pribadi saya menjawab ya, bukan mewakili orang Kristen. Saya sebagai pribadi mempercayai Yesus itu sebenarnya pertama adalah cari aman, cari aman dia. Karena begini, kalau saya sampaikan, makanya perlu disclaimer dulu. Enggak, cuman pertanyaan singkat. Yesus itu Tuhan dianggap oleh orang Kristen itu berdasarkan akal dan data atau berdasarkan doktrin? Bagi saya sebagai orang Kristen, saya mempercayai dia karena sebagai akal. Dari akal. Oke. Masuk akal nggak ada orang pernah dikandung 9 bulan terus dilahirkan dia adalah Tuhan? Ini masuk akal atau tidak? Nah, itu akan masuk lagi nanti ke tingkatan selanjutnya. Percaya saya kepada begini. Terima kasih. Percaya iman saya kepada Tuhan tidak hanya sekedar percaya loh. Banyak orang iblis saja percaya kepada Yesus. Malam ini iblis saja percaya kepada Yesus. Pak Pendeta kan tadi mengatakan
Yesus itu Tuhan berdasarkan akal. Jadi saya ingin fungsikan akal. Apakah masuk akal kalau ada seseorang pernah dikandung 9 bulan, dilahirkan, kemudian dirawat oleh perempuan, terus Anda mengatakan dia adalah Tuhan? Ini masuk akal atau tidak masuk akal? Mempercayakan eksistensi Yesus sebagai Tuhan bukan begitu. Tapi kan itu faktanya Pak Pendeta, pernah dikandung dan dilahirkan. Fakta kelahiran Yesus sebagai manusia adalah dia dikandung Maria 9 bulan, itu fakta. Tapi dia sebagai manusia. Tapi sebagai Tuhan, dia bukan karena dilahirkan manusia, dilahirkan Maria sebagai Tuhan, enggak. Kalau menurut Pak Pendeta, anak Maria ini manusia atau Tuhan? Manusia, dia kan menyebut dirinya anak manusia itu. Berarti Yesus. anaknya Maria, Yesus bukan Tuhan Pak Pendeta. Ya, anak Maria memang bukan Tuhan, tapi Oke, anak jadi manusia. ditutup malam hari ini anak Maria nama Yesus bukan Tuhan. Salaman kita Pak Pendeta. Anak manusia. Berarti bukan Tuhan. Udah bentuk. Eksistensi dia sebagai Tuhan itu bukan karena dikandung oleh Maria. Terus Yesus datang ke muka Pak Pendeta. Yesus datang ke muka bumi. Kayaknya Bang Rocky ada yang mau ditanyakan itu. Sebentar. Yesus datang ke muka bumi itu melalui rahim Maria, Pak Pendeta. Ini fakta. Iya, kedatangan dia sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Kok bolak-balik? Udah bentuk Selesai. Udah bentuk. Pak Pendeta, bentar yang lain bentar ya, mohon maaf. Pak Pendeta, makasih banyak ya Pak Pendeta ya, mat istirahat, mat istirahat. Sampai jumpa besok ya Pak Pendeta. Kalau misalkan nanti mau duet, tinggal DM aja ke saya ya Pak Pendeta ya. Duet Begini, kalau besok sekitar jam 8 saya masih ada kesibukan, nanti ada notif nggak di TikTok ya? Ada notif Pak Pendeta. Oke, nanti oke, saya oke. ini, nanti saya WA nomor ini ke DM ya. Oke. Oke, melalui penutupan ini untuk Pak Pendeta, terima kasih. Saya mewakili Bang Juma, mewakili host, mewakili semuanya di sini. Pak Pendeta orangnya sopan, kami apresiasi itu. Insya Allah kalau ada waktu silakan kemari lagi diskusi. Saya sebagai yang paling senior di sini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta. Mohon maaf atas segala hilap dari kami semua ini, Pak Ya, Pendeta. saya pun mewakili teman-teman Kristen yang naik tadi. Saya pun, makanya saya bilang tadi ada close statement saya bahwa memang kekristenan sekarang pun saya tidak begitu tidak begitu seret melihat orang Kristen kebanyakan sekarang, karena mereka tidak memberitakan Yesus yang sejati. Makanya saya sebelum saya berdebat dengan ini sebenarnya teman-teman yang beragama Muslim, saya baru berdebat sebenarnya di grup sebelah dengan orang-orang sesama Kristen. Tapi Pak Pendeta memaafkan kami kan kalau kami hilap, ada di hilap untuk Pak Pendeta? Ya, bagi saya tidak ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Oke, saling memaafkan kita. Oke, makasih Pak Pendeta. Bisa baik-baik. Sampai jumpa lagi lain kesempatan. Terima kasih Pak Pendeta, berkat Pak Pendeta Leonard banyak udah 3 nih pendeta dari pendeta ini ya, berkat Pak Pendeta Leonard, Masya Allah, yang ingin berdiskusi dengan Gurunda Juma. Ini udah mulai turun gunung nih para pendeta nih. Entah ada apa nih Pak Pendeta nih misalnya. Nanti minta tolong kepada host nama-nama pendeta itu tolong di apa? Siap. Karena saya tidak bisa lihat ini. Oke. Ya, nanti saya sepil. Oke. Yuk. Mantap, Oke. mantap. Mau lihat godang dah leku Leonard Simit Tumorang. Situ Meang. Oke. Gerunda mungkin mau ini Gerunda. Iya, saya juga mengucapkan mohon maaf ketika ada kata kalimat yang kurang berkenan sahabat saya ya. Oke, Karena Bang. kita masing-masing sebagai manusia menginginkan yang terbaik terhadap saudaranya. Anda menginginkan kebaikan terhadap saya ada terjadi, demikian juga saya menginginkan kebaikan ada terjadi pada saudara. Tujuan terima kita kasih. ini adalah untuk niat baik sebagai anak bangsa itu ya, bukan untuk saling menghina dan menistakan satu sama lain, tetapi hanya menceritakan pada prinsipnya apa yang menjadi paradigma berpikir kita tentang data yang ada, kita sampaikan dengan dengan keluasan kita berargumentasi. Nah, mungkin dari kondisi itu ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya sangat-sangat salut ya saudara berdiskusi dengan baik. Silakan. Terima kasih. Ya, saya menanggapi ya. Saya juga berterima kasih seperti yang saya sampaikan tadi. Walaupun saya sebenarnya tadi hanya sekedar lewatnya. Yang saya lihatnya kasihan juga si siapa tadi itu yang pendeta bawah tanah.
Enggak, yang orang Kristen biasa, bukan pendeta dia kayaknya. Yang tadi lah pokoknya. Ya, lanjut aja Bang. Saya agak kasihan karena saya pikir kalau begini cara berdebat orang Kristen ya memang habislah di protoli kan gitu. Nah maksud saya begini, dan cara berargumen saya pun mungkin ada yang sedikit banyak menyela ya. Ketika saudara memberikan argumen, ya saya mohon maaf, saya pun malam hari ini baru saya bisa live berdebat secara langsung kepada Bang Juma, walaupun saya sudah banyak sebenarnya diminta oleh kawan-kawan. Aduh, ada situ pendekarnya orang Islam itu si Juma ini nih. Saya gimana orangnya, sopan nggak? Nanti saya berdebat. Oh ternyata saya lihat sopan ya. Saya mengapresiasi itu, dan itu pun saya sampaikan kepada host, kepada teman-teman yang live malam hari ini. Saya berterima kasih sudah menyadari bahwa perdebatan agama ini sebenarnya harus dalam konteks fakta dan ilmiah. Kalau gitu Pak Pendeta, statement tulus Anda, bagaimana menurut Anda sosok seorang Bang Juma? Ya, menurut saya ya, Bang Zuma itu seorang kalau di Islam apa itu namanya yang orang yang berilmu ya. Bukan mualim, terus bukan yang khusus untuk argumentasi lintas agama. Bukan mujahidin. Bukan apologet. Nah, saya kemarin diundang juga sebenarnya oleh salah satu anggota mengaku anggota ICC ya, Islam Apologet atau apa itu. Tapi saya pikir saya pikir ya follower saya belum banyak, belum cukup untuk live sebagai host nanti. Tapi saya secara pribadi menilai Bang Juma ya, kalau saya lihat ya, kalau mungkin dia berhadapan dengan orang Kristen yang tidak sopan ya, kemungkinan Bang Juma akan terpancing gitu. Jadi tergantung sih. Saya sangat menghargai respon Bang Juma berdebat, sangat bagus lah pada konteks. Tahu nggak Bang Juma? Bang Juma itu paling sabar kalau tidur. Oke lah, sepertinya Bang Juma di daerah timur ya. Saya di Makassar Bang. Oh di Makassar ya. Iya. Kita di nanti mana? kalau saya di mana? Saya lama sebenarnya praktek di Sulawesi, di Sangir. Di Sulawesi, di Sulawesi Utara, Manado. Nanti kalau saya akhir bulan 4 kayaknya saya ke Manado. Kalau ada kesempatan kita bertemu di titik tengah di Sulawesi. Boleh Bang. Boleh. Oke, terima kasih semuanya ya. Saya juga kalau Pak Pendeta ke Makassar saya sambut dengan karpet merah. Wah, tidak perlu Pak. Alfi juga mau speak up nih sama Le Situmeng. Mohon maaf nih ya sebelumnya. Alfi bernarasi sebagai seorang yang paling kecil di sini, baru berumur 20 tahun, melihat pandangan Pak Situmeyang tadi mengenai kekristenan yang sebelumnya naik sebelum Pak Situmeyang.